Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Karakter utama yang sedang duduk ini adalah Yang Cole, seorang mahasiswa pascasarjana di Korea. Sebenarnya, ini terjadi sebelumnya karena sehari sebelumnya, dia tiba-tiba bertransformasi menjadi Raja Iblis Kratos, bos terakhir dari game yang dia sukai. Ini memang cerita yang sudah biasa. Tujuan dari game yang bernama Paladin Darah ini adalah untuk membangkitkan pahlawan kuno yang telah tertidur. Dia berhenti berpikir dan merasa tidak ada gunanya memikirkan hal itu terus karena tidak akan membantu apapun. Pada saat itu, pelayannya mendekat. Dia adalah Zephyros, yang memberitahunya bahwa persiapan untuk perang sudah siap. Di luar sana, pasukan dalam kekuatan penuh, dan Asurat sangat bersemangat, mengatakan dia ingin akhiri kelaparan yang melanda mereka dengan invasi besar hari ini. Tragedi yang melanda mereka terjadi karena wilayah tandus dan rasa sakit karena memakan keluarga sendiri. Dia adalah pangeran yang meminum darah dan berada di level 534. Dalam pertempuran itu, ada juga Monark S. Sirgi, level 531. Selain dia, ada Archduke Kabut, Hartok, level 555, dan di sampingnya adalah Tiran Kuat Batu Hitam, Baal, level 539. Semuanya berdiri di hadapan sang raja, bersorak penuh kegembiraan. Yang Cole berteriak lantang, menyuruh pasukan iblis untuk mendengarkan baik-baik. Semua orang segera mulai memperhatikan, suasana pun seketika hening. Dia memulai dengan mengatakan bahwa dia memerintahkan semua iblis mulai saat itu. Dia membuat jeda dramatis, membuat semua pelayan elitnya waspada terhadap apa yang akan dia katakan. Dia mengakhiri jeda itu dengan mengatakan, mereka akan menghentikan serangan dan mulai bertani. Semua orang terdiam sejenak dan kemudian mulai berteriak dengan marah, mengatakan ini konyol. Yang Cole terkejut karena mereka semua sangat menakutkan, tetapi ekspresi yang dia buat bahkan lebih menakutkan, cukup untuk membekukan semua orang dalam ketakutan. Yang Cole sadar bahwa jika mereka memulai peperangan ini, ia pasti akan mati di tangannya. Di sisi lain, ada seseorang yang bangun dan di saat bersamaan ada sistem yang memberitahu bahwa playthrough ke-20 telah dimulai. Orang itu berdiri dan melihat ke samping. Ini adalah Kimchi, level 9990. Pria berotot dan terlihat kuat, tapi memakai pakaian yang sangat aneh untuk dipakai seorang laki-laki. Yang Cole menjadi mahasiswa pascasarjana di jurusan pertanian di Universitas Korea, dengan harapan menjadi petani yang kaya. Dan karena dia sangat cerdas, dia dengan cepat menjadi mahasiswa teratas di jurusannya. Karena itu, orang-orang terus meminta bantuannya untuk hal-hal seperti menulis tesis mereka, ada yang meminta bantuan untuk proyek karena mereka pikir dia sangat ahli dalam pekerjaannya. Bahkan ada yang memintanya untuk membajak ladang. Bukan menjadi kaya, dia malah menjadi budak nomor 1. Kini dia sangat kelelahan dan duduk di sofa tanpa tenaga. Yang Cole memikirkan betapa buruknya hidup yang dia jalani dan tidak mengerti mengapa dia melakukan semua kerja keras sementara profesornya menerima semua pujian. Ini membuat kemarahannya meledak hingga berteriak bahwa dia akan menghabisi semua orang suatu hari nanti. Saat itu, dopaminnya terkuras hingga ia mulai menjadi gila. Dan satu-satunya cara untuk mendapatkan dopamin adalah dengan bermain video game. Satu game yang sangat sulit untuk menaikkan level. Tidak ada pemain yang berhasil menyelesaikannya sebanyak 19 kali. Jadi, dalam usahanya untuk merasa telah mencapai sesuatu, dia berakhir bermain game tanpa tertidur sedikit pun. Dan ini semakin intens selama berhari-hari. Hingga akhirnya, dia menjadi orang pertama yang menyelesaikan game itu 19 kali. Yang Cole, meskipun wajahnya tampak kalah karena betapa lelahnya dia di dunia nyata, dia bahagia karena sekarang dia adalah yang terkuat di dunia, setidaknya dalam game. Dia sadar bahwa playthrough-nya yang ke-20 akan berada pada tingkat kesulitan yang sangat mengerikan dan dia perlu menaikkan level sebelum mencoba karena dia ingin menjadi lebih kuat. Dengan inventorinya terbuka, terlihat pakaian karakter yang dimainkan diubah menjadi pakaian wanita dengan aksesoris hati dengan sayap di dadanya dan sudah berada di level 9990. Dia bersemangat karena level maksimum adalah 9999 dan memutuskan dia akan berhenti setelah mencapainya, dan dia bahkan tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mencapai tempatnya sekarang. Sebuah pemberitahuan kemudian bertanya apakah dia ingin memulai playthrough ke-20. Dia tidak berpikir dua kali dan menekan, ya, dan cahaya yang sangat terang mulai keluar dari layar TV, membuatnya takut dan bertanya apa yang terjadi. Setelah itu,
Jiwanya meninggalkan tubuh hingga ia yang takut pun berteriak karena kini dia memasuki televisi. Tepat setelah itu, dia muncul di tempat lain dan mulai jatuh bebas dengan wajah tercengang dan berkecepatan tinggi. Yang Cole benar-benar tidak percaya apa yang sedang terjadi, tetapi mencoba untuk tetap tenang karena dia pintar dan mungkin bisa memikirkan sesuatu. Dia mencoba menyatukan semua kepingan-kepingan yang baru saja terjadi. Kini menyadari dia berwarna biru, jadi mungkin itu jiwanya. Lalu berpikir dia mungkin tidak akan mati saat menghantam tanah. Dia juga memperhatikan bahwa di Cakrawala ada menara raksasa dan menyimpulkan itu adalah menara kehidupan, yang berarti dia berada di dalam game Paladin Darah. Sambil masih jatuh seperti mesin jet, dia panik. Bertanya apakah yang di depannya adalah makam sang Paladin. Dia melewati makam dan berseru senang karena tampaknya dia akan memasuki tubuh karakternya, Kim Chi yang hampir mencapai level maksimum. Dan sepertinya kehidupannya yang kebal dan kuat akan segera dimulai. Saat dia mendekati tubuh itu, dia menyadari bahwa pakaian dan tongkat itu sangat konyol dan tidak bagus saat dilihat langsung. Yang Cole pun menjadi frustasi, karena setelah dipikir-pikir, dia sungguh tidak ingin menjadi itu. Tiba-tiba, tubuhnya mulai menuju ke arah lain dan membelah langit seperti roket, dia pun berteriak dan bertanya kemana dia pergi. Dia melihat tubuh Raja Iblis dan memohon untuk tidak dipilih untuk yang satu itu juga, karena dia tidak ingin menjadi Raja Iblis. Kembali ke masa kini, Yang Chul, sekarang dalam tubuh Raja Iblis Kratos, mendesah karena memikirkan semua ini membuat kepalanya seperti akan meledak. Dia berpikir jika dia tidak memiliki pikiran itu ketika melihat Kim Chi, dia saat ini akan berada di tubuh karakter yang tangguh dan sekarang dia merasa sangat bodoh. Zephyros sedang berjalan ke arah Raja Iblis hingga dia tak sengaja mendengar seseorang berteriak bahwa Raja Iblis pasti telah melemah. Dia melihat ke arah pintu tempat teriakan itu berasal dan sadar kalau itu pasukan elit mengeluh bahwa Kratos ingin menghentikan serangan karena dia menjadi lebih lemah dan Asurat bersikeras bahwa mereka harus bekerja sama untuk memenggal kepalanya dan membagi otoritas tahtanya. Hartok mengatakan kalau Kratos menjadi raja dengan memenggal kepala Raja Iblis sebelumnya. Dia bertanya apa yang akan mereka lakukan jika pemimpin tidak melemah, karena setidaknya 2 dari 4 akan menderita kerusakan besar atau bahkan kehilangan nyawa mereka. Sirgi mengatakan bahwa jika Asurat menawarkan diri untuk menjadi tameng mereka, maka mungkin mereka bisa mencoba. Sementara itu, Baal hanya bisa memikirkan betapa laparnya dia. Asurat setuju dan bertanya apa yang akan mereka lakukan jika mereka menemukan bukti bahwa Raja Iblis benar-benar telah melemah. Mereka semua menjawab bahwa dalam kasus itu, dia pasti akan dihabisi, kecuali Baal yang tidak mengatakan apa-apa karena dia lapar. Pelayan di luar mendengar semua ini dan hanya diam. Masih di kastil, Zephyros melapor kepada raja, mengatakan bahwa moral prajurit mereka sudah turun jauh. Ada kasus orang-orang saling menyerang dan memakan satu sama lain, dan beberapa meninggalkan tanah iblis tanpa memberitahu. Yang Cole mendengarkan dengan penuh perhatian. Zephyros menatap raja dan melanjutkan bahwa keempat jenderal iblis besar itu marah dan bahkan mengatakan kalau Raja Iblis telah melemah dan berencana untuk bekerja sama untuk memenggal kepalanya. Yang Cole menjadi khawatir mendengar ini, karena jika keempatnya menyerang bersama, dia pasti akan kehilangan nyawanya. Jadi jika dia tampak lemah, dia pasti akan mati. Baru saat itu dia menyadari dan mulai membayangkan tubuh Kim Chi. Karena dia tidak memasuki tubuh itu, dia berpikir mungkin kini hanya mayat. Setelah berpikir seperti itu, dia merasa mungkin lebih baik menyerang dunia manusia. Pelayannya mendekat dengan bola kristal dan mengatakan bahwa itu adalah video makam Paladin yang dikirim oleh Jenderal Ogmia. Dalam video itu, terlihat karakter lamanya menghabisi monster tanpa ampun bahkan ketika mereka memohon padanya untuk berhenti. Raja Iblis mulai berkeringat dingin melihat itu, terutama karena itu jelas avatar lamanya. Dia mulai khawatir dan berpikir kalau itu terlihat seperti karakter milik orang gila, dan dia tidak ingin bertemu dengannya. Jadi dia yakin kalau dia harus tetap di tempat ini dengan cara apapun. Dia berpikir jika terus begini, antara dia terlihat lemah lalu memilih untuk menyerah. Dan 4 jenderal iblis akan membunuhnya. Tapi, jika dia menyerang dunia manusia, Kim Chi akan mencungkil matanya dan membunuhnya. Karena memikirkan itu, dia mulai menangis, tidak mengerti mengapa dia berakhir di dunia game ini dan bahkan tidak bisa menemukan kebahagiaan. Tiba-tiba dia bangkit saat menyadari kalau hanya ada satu hal yang bisa dia lakukan sekarang, yaitu dengan menyelesaikan masalah makanan untuk menenangkan para iblis.
Pelayannya kemudian bertanya kemana dia akan pergi, dan dia menjawab bahwa dia akan melihat-lihat tanah untuk bertani. Pelayan itu terlihat tidak mengerti dan tidak percaya dengan pendengarannya. Apa? Tanya Kratos saat melihat ekspresi wajah pelayannya. Zephyros menjawab bahwa Tuan Kratos yang perkasa itu narsis, arogan, dan tidak memiliki sopan santun, dan cara bertindak itu benar-benar menjijikkan dan mengerikan, jadi dia memintanya untuk tidak melakukannya lagi. Kratos mulai bertanya-tanya apa yang merasuki orang itu, dan apakah dia mencoba memprovokasinya, dan tidak tahu apakah Zephyros selalu bersikap seperti itu. Dia ingat bahwa Zephyros hanya muncul sekali sebelum pertempuran melawan Raja Iblis, tanpa penjelasan apapun, tetapi itu malah membuatnya menjadi karakter yang sangat populer. Dia ingat ketika dia bermain sebagai paladin, pelayan itu mengatakan Raja Iblis tidak lagi ingin bertarung, jadi dia dengan sopan memintanya untuk kembali dari tempat dia datang. Setelah itu, dia mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Dan yang bisa dilakukan Zephyros hanyalah menyesali kelemahannya dan ketidakmampuannya untuk melindungi Raja Iblis. Memikirkannya, Kratos menduga bahwa dialog ini membuat semua orang berpikir dia setia kepada Raja Iblis dan sangat menghormatinya. Pelayan itu menekankan bahwa blundernya kali ini tak terduga. Dia tidak pernah bertemu dengan Raja Iblis yang kehilangan begitu banyak kepercayaan dari para iblis. Kratos hanya bisa berpikir bahwa orang ini sangat menyebalkan. Zephyros mulai menulis di buku catatannya dan bertanya apakah dia ingin bertani di tanah iblis. Lalu mengatakan dia tidak tahu kalau ingatannya seburuk merpati. Ini membuat Kratos marah. Yang benar saja, aku sang Raja Iblis, kau tahu, jangan berlebihan, teriaknya. Namun, Zephyros menolak dan mengatakan kalau dia akan melanjutkannya. Melihat betapa tenangnya pelayan itu membuat Kratos bertanya-tanya dalam hati kenapa dia tidak ketakutan. Jadi, Zephyros meninggalkan kastil dan menjelaskan bahwa baik Raja Iblis saat ini maupun yang terakhir sudah mencoba menggunakan tanah itu untuk bertani. Tetapi di lingkungan yang kering dengan perbedaan suhu ekstrim ini, Raja Iblis seharusnya tahu kalau tidak ada yang bisa tumbuh di tanah ini. Kratos mengatakan kalau dia tahu tanah itu disebut tanah kematian. Dengan tatapan percaya diri, dia mengatakan bahwa dengan kemampuannya saat ini, ia bisa menyelamatkan wilayah ini. Namun, di dalam hati, dia benar-benar membenci pertanian, tetapi ia harus selamat. Dia kemudian berjongkok dan mulai mengambil tanah dengan tangannya dan kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Zephyros yang melihat ini, menulis catatan bahwa Raja Iblis menjadi aneh, bahkan berubah menjadi pengemis yang makan tanah. Kratos kesal, bertanya apa yang sedang ditulis. Pelayan itu menjawab bahwa dia hanya melakukan pekerjaannya, mencatat kisah sang Raja Iblis karena itu penting. Ia menyimpulkan bahwa tampaknya ingatan Raja Iblis benar-benar memburuk. Yang Kol meludahkan pasir, menyadari bahwa tanah di sini tidak ada nutrisi sama sekali dan tidak ada nitrogen. Bagaimanapun, dia tahu nitrogen mutlak diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Meskipun membentuk 78% dari atmosfer, tanaman tidak dapat menggunakannya sendiri. Ini karena atom nitrogen membentuk 3 ikatan kovalen, membuat reaksi kimia hampir mustahil. Dengan kata lain, umat manusia mengembangkan proses fiksasi nitrogen melalui teknik kimia, yang secara bertahap meningkatkan produksi pangan. Sayangnya, dia mengakui itu tidak mungkin melakukannya di sini karena tidak ada yang bisa digunakan sebagai dasar untuk pertanian. Dia berdiri diam dan merenung, karena dia perlu menggunakan fiksasi nitrogen dari alam itu sendiri. Idenya adalah menggunakan petir, karena memiliki tegangan tinggi dan akan mengoksidasi nitrogen, yang kemudian akan bercampur dengan air hujan dan diserap oleh tanah. Dia juga ingat dalam game apa keterampilan utama Raja Iblis Kratos karena dia melukai dirinya sendiri dengan tangannya dan menggunakan cairan vitalnya untuk menyerang, serangan berdarah yang dapat langsung menghabisi karakternya saat bermain game yaitu kimchi. Dia tahu Raja Iblis membuat petir dan kelembaban pada saat yang sama, teknik yang sempurna untuk menciptakan tanah yang subur. Memikirkan strategi ini, dia menyuruh pelayannya mundur dan menggunakan teknik itu, melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Tetapi mulai berteriak kesakitan, dia sampai bertanya-tanya apakah Raja Iblis sialan itu gila karena melukai diri sendiri setiap kali dia bertarung karena ini sangat menyakitkan. Kemudian dia melihat ke samping dan menyadari jenderal-jenderalnya sedang menonton, dan mereka semakin yakin Raja Iblis telah melemah. Dia panik karena menyadari situasi ini semakin buruk, dan Zephyros mengatakan kalau Raja Iblis jelas menjadi lebih lemah.
Mendengar ini membuat Yang Kol khawatir karena dia lebih yakin orang itu adalah seorang asasin dan rencananya adalah memprovokasinya lalu menghabisinya. Jadi dia memutuskan untuk melukai diri sendiri lagi karena itu lebih baik daripada kehilangan nyawanya dan dengan penuh percaya diri menggunakan teknik berdarahnya dan menyebarkan darahnya ke seluruh tanah. Dan setelah seluruh tindakan yang tidak menghasilkan apa-apa itu, dia mulai berteriak kesakitan. Pada saat itu, para jenderal mendekat dan bertanya apakah dia merasa lemah. Kratos pun panik, tahu sekarang situasinya benar-benar buruk. Sementara itu, di tempat lain, Kimchi menatap ke depan sambil membayangkan bahwa ingatannya samar dari kehidupan masa lalunya dan tahu ia menjalani kehidupan itu lebih dari 10 kali dan bahkan menuju ke tempat itu. Ia bergerak karena pemanggilan tugas yang membawanya ke sana. Dia melihat tangannya, merenungkan bahwa pemanggilan tugas itu tidak lagi mengatakan apapun. Kini ia tidak tahu tujuan hidupnya sekarang untuk apa. Ia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan berjalan dengan sangat berwibawa dengan level 9990-nya. Semua orang memiliki tatapan menyeramkan, dan Asurat mengingatkan mengenai peraturan para iblis, yang terkuat adalah Raja Iblis. Kratos benar-benar takut, karena masing-masing dari mereka terlihat sangat kuat dan ia tidak dapat menggunakan skill sampai detik ini, sepertinya ia akan segera mati. Dari perspektif Asurat, tekanan dari Raja Iblis sangat besar. Pertarungan bahkan belum dimulai, tapi dia sudah mengumpulkan kekuatan sampai tubuhnya bergetar begitu. Kemudian, ia tersenyum dan bertanya, apakah kebetulan dalam keadaannya saat ini, dia bisa mengalahkan semua jenderal? Ketika dia menanyakan ini, ia melihat ke belakang dan menyadari jika mereka semua bersembunyi di balik pohon, ia berkeringat dingin saat melihatnya. Tatapan ketiganya seolah mengatakan kalau mereka akan pantau dulu pertarungannya, dan ikut menghajar kalau memang mudah. Dasar bajingan biadab, ucap Asurat dalam hati, dengan keringat dingin yang semakin banyak membasahi wajahnya. Para jenderal menatap dan berkata kalau mereka ini iblis. Jadi tentu saja mereka jahat. Zephyrus menyalakan layar besar untuk menyiarkan pertarungan, dan mengatakan bahwa menurut tradisi kuno iblis, duel yang memakan nyawa akan disiarkan langsung dan tidak ada yang namanya menyerah. Asurat panik dan ketakutan, meminta untuk menunggu karena belum ada yang dikonfirmasi. Kratos pun terkejut dengan apa yang dilakukan pelayannya itu. Kemudian, ia mengubah tangannya menjadi pedang. Ia berusaha untuk tidak takut dan meyakinkan dirinya kalau Raja Iblis benar-benar melemah. Yang Kol menggertakkan gigi karena takut dan tidak tahu harus berbuat apa. Ketika ia mencoba kekuatannya, ia percaya Raja Iblis sangat kuat, tetapi ia merasa kecewa. Ini dikarenakan kekuatannya belum cukup untuk dipamerkan. Ia terkejut saat memperhatikan jenderal mulai menyerang. Ia melihat di game gerakan itu bisa menjadi dorongan atau tebasan samping, dan jelas tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, dengan sangat cepat ia menghindar, ini membuatnya bingung apakah ia benar-benar berhasil menghindarinya. Kratos melihat kaki kirinya mengarah ke depan, itu artinya dia pasti akan menggunakan dorongan. Itu karena gerakan itu benar-benar identik dengan game. Setelah Asurat melewatkan serangan, para jenderal lain merenungkan apa yang baru saja mereka lihat, karena ekspresi Raja Iblis ketika menghindari pedang tampak seperti seseorang yang siap untuk melakukan serangan balik dengan menggigit lengan musuh. Dan mereka tidak mengerti mengapa dia tidak melakukan itu, jadi mereka akan menonton sedikit lebih lama. Asurat menyerang sekali lagi, tetapi Kratos menghindar dengan mudah, akhirnya ia menyadari semua gerakan persis seperti dalam game. Kemudian ia ingat saat pertama kali bertemu Asurat, ia benar-benar terkejut, karena tidak percaya dia adalah karakter yang dibuat untuk dikalahkan, karena dia memiliki gerakan cepat dalam ritme tidak teratur, ditambah serangan yang mencakup area yang sangat luas. Karena itu, ia dikalahkan sekali, lalu 2 kali, hingga ia kalah berkali-kali, dan hanya pada percobaan ke-128 ia akhirnya mengalahkannya untuk pertama kali. Dalam 19 playthrough berikutnya, ia akhirnya berhasil mempermainkannya dengan melakukan run no-hit. Jenderal itu sekali lagi akan menyerang, dan Kratos, setelah memikirkan semua ini, menjadi bersemangat karena tidak mungkin serangan itu dapat mengenainya. Wajah yang ia buat cukup menakutkan untuk membuat 3 jenderal lainnya gemetar ketakutan di balik pohon. Kratos mulai menghindari pukulan seolah-olah ia sedang menari dengan gerakan aneh. Ketiganya yang mengamati tidak percaya karena merasa kalau Raja Iblis bersenang-senang dan menertawai Asurat yang lemah seolah-olah ini hanya permainan baginya. Di sisi lain, Asura menjadi kesal karenanya,
sementara Raja Iblis semakin bersemangat. Ia sadar betul, kalau ini bukan berarti ia bisa mengalahkannya, tapi ia menyadari satu hal penting. Dunia ini memiliki peraturan yang sama dengan di game. Setelah menyadari ini, pemberitahuan muncul mengatakan Yang Cole telah memahami aturan dasar dunia ini. Ia melihat ke samping, bingung karena pesan itu identik dengan yang biasa ada di webtoon. Pesan lain muncul mengatakan dia juga berhasil menghindari serangan musuh dengan konsentrasi tinggi. Pada saat itu, Asurat menyerang dengan kedua tangan yang ia ubah menjadi pedang. Tetapi jendela sistem lain muncul yang menginformasikan bahwa sebagai hadiah, bagian dari sistem game yang digunakan oleh karakter yang dapat dimainkan telah dibuka. Dengan ini, fungsi target telah dibuka. Ia masih bingung tentang apa artinya ini dan menyadari ada semacam pandangan yang terkunci pada target dan ingat bahwa itu adalah fungsi penting untuk menggunakan kemampuan khusus. Karena itu, dia menggores dirinya sendiri sekali lagi dan menggunakan teknik serangan berdarahnya, menyebarkan darah ke target. Yang segera terbakar karena kekuatan yang sangat besar. Para jenderal yang menonton sangat ketakutan oleh kekuatan seperti itu dan segera terdengar sorakan gembira dari para iblis dan monster lain yang menyaksikannya. Sementara itu, Kratos berdiri di depan tubuh Asurat yang terbakar, yang kini sedang berlutut bahkan sampai terbatuk-batuk. Raja Iblis menggertakkan giginya karena dia masih hidup walaupun terkena serangan berdarah yang mematikan dalam game. Ia memaki dalam hati karena tahu kalau regenerasinya luar biasa jadi dia akan segera pulih. Jadi Kratos menggunakan kemampuannya lagi, membakar Asura dan melakukan ini beberapa kali hingga semua jenderal gemetar ketakutan pada siksaan seperti itu. Mereka menyaksikan Raja Iblis menyerang dengan cara yang tidak akan menghabisi Asurat, tetapi akan menimbulkan banyak rasa sakit. Namun, ini sebenarnya bukan niat Kratos karena ia tidak mengerti mengapa orang itu tidak mati dan tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan. Pemberitahuan muncul mengatakan dia melucuti semua pakaian Asurat dan sekarang dia tanpa busana. Kratos atau Yang Cole ini bingung dengan jenis pesan acak yang tiba-tiba muncul. Karena ini, sistem baru dibuka dan memberitahukan kalau inventory armor removal telah dibuka. Ia melihatnya bingung dan menebak kalau ini tempat untuk menyimpan armor. Ia pun membuka inventory dan kesal karena isinya hanya apa yang ia kenakan saat ini. Ia tidak melihat apapun yang bisa digunakan saat ini. Ia berpikir kalau itu tidak akan terlalu berguna sekarang. Kemudian ia mempertimbangkan bahwa ia perlu berurusan dengan jenderal itu terlebih dahulu karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk menghabisinya. Dan karena pemulihan orang itu sangat besar, ia pada akhirnya akan bangkit kembali. Saat itu sebuah ide muncul di benaknya. Karena jenderal itu masih belum mati, ia dapat menandainya dan terus menembakkan serangan berdarah. Ia pikir ini adalah ide yang brilian karena ia bisa memasukkan banyak nitrogen ke dalam tanah tanpa ada yang menyadarinya. Pada saat yang sama, ia memperhatikan jenderal-jenderal lain yang ketakutan di balik pohon setelah apa yang mereka saksikan. Jadi rencana itu tidak akan menghadapi masalah. Berpikir seperti ini, ia memanggil Sirgi dan memintanya untuk mengikat Asurat dengan erat. Ia mulai berkeringat gugup karena ia diperintahkan untuk mengikat seorang pria yang hampir telanjang, dan sepertinya dia ingin mempermalukan pria itu dan dirinya sendiri pada saat yang sama. Namun, ia menurut dan mengikat yang malang itu ke tiang. Karena ini adalah langkah pertama yaitu menyiapkan penangkal petir. Sementara itu, generasi Asurat berada pada kecepatan penuh hingga ia akhirnya bangun dan menyatakan Asurat yang abadi telah kembali, dan berteriak bahwa tampaknya Raja Iblis bahkan tidak bisa menghabisinya dengan Bloody Strike, dan bahwa ia benar-benar menjadi lebih lemah. Ia yakin kali ini akan memotong kepalanya. Tetapi nasib buruknya untuknya karena sang Raja Iblis mulai menggunakan tekniknya, membakar tubuhnya terus-menerus hingga dia berteriak kesakitan, karena ini adalah langkah kedua. Dengan ini, ia sadar bahwa nitrogen di udara akan teroksidasi dan berubah menjadi nitrat. Kemudian ia memanggil Hartok, lalu memerintahkannya untuk menutupi seluruh area dengan kabut, membuatnya setebal mungkin hingga air menetes. Hartok jadi bersemangat mendengar ini, karena tampaknya Raja Iblis ingin membasahi seluruh tempat ini agar petirnya menjadi lebih menyakitkan. Ia menganggap metode penyiksaan ini kreatif, ia merasa telah mempelajari hal baru hari ini. Tanpa ragu, ia mulai menggunakan tekniknya dan sekarang langkah ketiga selesai. Yaitu menyebarkan kabut. Kemudian, ia beralih ke langkah keempat, yaitu menyerang sedikit lagi. Jadi ia terus melukai dirinya sendiri dan berteriak di dalam hati karena rasa sakit yang dirasakan.
Zephyros menonton tanpa menunjukkan reaksi apapun, tidak seperti para jenderal yang ketakutan menonton metode penyiksaan ini karena tidak membiarkan tubuh Asurat beristirahat dari begitu banyak pukulan. Kratos bersemangat karena dengan cara ini dia akan berhasil menciptakan tanah yang kaya nitrogen. Ia penasaran apakah panennya akan sukses besar, ia semakin tidak sabar karenanya. Meskipun kesakitan, ia terus menyerang sepanjang sore hingga matahari terbenam. Setelah semua ini, ia mengambil sedikit pasir di tangannya dan menyadari itu menjadi baik karena ia hanya perlu terus menyuntikkan nitrogen seperti itu dan langkah selanjutnya adalah menyuburkan tanah. Ia tahu bahwa tanah gembur dengan struktur butiran tunggal tidak memungkinkan oksigen masuk ataupun menyerap air. Jadi, untuk pertanian, yang ideal adalah tanah dengan struktur berbutir yang menyatu dan lembut. Ia berdiri merenungkan langkah selanjutnya dan dengan tatapan menakutkan, ia memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan kotoran. Ketiganya kaku setelah semua yang mereka saksikan dan tidak dapat mempercayainya. Mereka berpikir bahwa Raja Iblis masih ingin melemparkan kotoran ke Asurat. Bahkan setelah semua penyiksaan yang disebabkannya, mereka merasa ini sungguh kejam, luar biasa kejam. Sementara itu, keesokan harinya, Kim Chi sedang berjalan melalui hutan hingga ia mendengar seseorang meminta bantuan. Ia berbalik dan melihat dua orang memohon padanya untuk membantu. Ia tidak menanggapi. Dan pria yang menangis itu mengatakan mereka diserang oleh goblin dan akan memberikan hadiah jika ia membantu mereka. Kim Chi mendekat dengan wajahnya yang menakutkan dan pakaian anehnya. Membuat kedua pria itu benar-benar ketakutan. Kim Chi mengulurkan tangannya dan meminta mereka untuk tidak takut, karena ia bukan orang yang mencurigakan. Tetapi mereka masih takut, hanya bisa membayangkan bahwa pria ini jauh lebih mencurigakan hingga menakutkan. Ia kemudian bertanya apakah kebetulan salah satu dari mereka terluka. Kemudian ia meraih tubuh pria itu dan menaruhnya di bahu lalu memintanya untuk menunjukkan jalan. Pria itu mengatakan ya, dan Reinfaj Asrahan yang sedang digendong mengaku terkejut melihat pria sekuat itu dan mengatakan ia adalah seorang utusan dan memperkenalkan pelayannya yang bernama Diol Frontera, kemudian bertanya siapa dia. Kim Chi menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan perjalanan dan mengatakan ia masih perlu mencari tahu tentang itu. Kembali di kastil, ketiga jenderal sedang duduk di meja, termenung, Hartok bertanya bagaimana caranya membawa kotoran. Ia berpikir, mungkin mereka harus membawa kotoran mereka sendiri secara harfiah, dan apakah mereka mungkin harus melakukannya di tempat. Sirgi gemetar sepanjang waktu, menganggapnya gila serta menggelikan dan menjijikkan. Baal mengatakan sudah lama sejak ia makan, jadi ia tidak akan bisa buang air besar, dan menambahkan bahwa Sirgi juga tidak buang air besar. Wanita itu menjadi marah karena dia berbicara tentang dirinya dan berteriak padanya untuk tidak membicarakan buang air besar orang lain. Hartok menjelaskan bahwa bahkan, jika mereka bisa buang air besar semudah itu, ia tidak ingin menyerahkan kotorannya sendiri. Ia menyarankan untuk memukuli iblis yang lebih rendah dan membuat mereka buang air besar. Setelah mengatakan itu, mereka pergi ke desa-desa dan membuat iblis buang air besar. Seorang pria memohon pada mereka untuk setidaknya meninggalkan ruangan. Karena jika semua orang menonton, ia tidak akan bisa melakukannya. Penjaga itu mengatakan iblis-iblis lain mengatakan hal yang sama. Dan pada akhirnya, tidak bisa buang air besar. Baru saja ia mengatakan itu, Hartok memasuki ruangan, bertanya mengapa butuh waktu begitu lama, dan mulai berjalan menuju iblis itu, ingin tahu mengapa dia tidak menyediakan apa yang diminta. Iblis rendahan itu ketakutan dan meminta maaf kepada tuannya dan mengatakan kalau ia sudah lama tidak makan, jadi akan sulit untuk mengeluarkan kotoran. Jenderal itu mencengkeram lehernya dan dengan aura gelapnya mengucapkan terima kasih, mengatakan itu memberinya ide bagus. Kemudian ia hanya menggunakan cakar bayangan ke arah iblis itu yang berteriak putus asa memintanya untuk berhenti. Pada saat itu, Baal muncul dan meraih tangan jenderal itu, menghentikannya untuk melakukannya. Hartok sama sekali tidak menyukai ini dan bertanya mengapa dia menghentikannya. Pria besar itu menjawab bahwa perut yang kosong akan kehilangan nyawa, tetapi yang mati tidak buang air besar, jadi harus ada cara bagi mereka untuk buang air besar lebih banyak agar mereka bisa mengumpulkan kotorannya. Hartok kemudian melepaskan tawanannya dan mengatakan itu adalah ide yang sangat cerdas mengingat siapa yang mengatakannya. Dengan ekspresi yang jahat, ia merasa memberi makan mereka semua dengan daging Baal yang berani akan membuat mereka bisa buang air besar. Iblis besar itu tidak menyukai apa yang ia dengar, Is pun melepaskan auranya,
membuat iblis rendahan itu benar-benar ketakutan karena keduanya akan langsung saling menyerang yang kekuatannya mampu menghancurkan seluruh desa. Pada saat itu, Raja Iblis muncul mengeluarkan skillnya dan bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Setelah melukai keduanya, ia mengatakan bahwa iblis rendahan bukan satu-satunya hewan yang bisa buang air besar. Setelah itu, mereka berkumpul di kastil dan Kratos mengatakan bahwa tidak ada gunanya kotoran yang tidak memiliki kandungan gizi. Itulah mengapa mereka perlu mencari kotoran yang dapat digunakan untuk membuat pupuk. Zephyros bertanya apa itu, dan ia menjawab bahwa pada dasarnya itu adalah bahan yang menyediakan nutrisi bagi tanah. Ia lebih lanjut menjelaskan bahwa biasanya pupuk dibuat dengan abu kayu, rumput-rumputan, tanah, cangkang telur, dan kotoran ayam. Jadi untuk kayu, abu, dan herbal, mereka bisa menggunakan rumah kosong yang mereka lihat sebelumnya. Tetapi masalahnya adalah cangkang telur dan kotoran ayam. Memikirkan hal ini, sebuah ide muncul di benaknya. Jadi ia meminta pelayannya untuk dibawakan peta tanah mereka. Setelah peta di tangan, ia merenungkan bahwa seperti yang diharapkan, itu adalah peta yang sama yang ada di game. Jadi itu berarti, ia bisa mendapatkan apa yang ia butuhkan segera setelah mencapai lokasi tertentu. Lokasi spesifik itu adalah habitat burung camar iblis. Ia tahu ini karena di game ada banyak dari mereka di seluruh area itu, dan ini menunjukkan bahwa burung camar dapat menyerap sejumlah besar nutrisi yang ada di tanah manusia. Selain itu, mereka buang air besar dan bertelur di tempat yang sama, jadi tempat itu sempurna. Zephyros bertanya apakah kebetulan Raja berencana mengumpulkan kotoran burung camar iblis. Ia terkejut karena pelayannya mengerti dengan cepat. Pria itu kemudian mengatakan bahwa tempat ini disebut jurang yang mematikan dan tidak ada dataran yang stabil dan kalau jatuh, akan langsung diterjang ombak. Kratos mengatakan ia sudah tahu semua itu. Ia berpikir tempat itu secara sistematis tidak bisa diakses oleh para pemain. Sekarang, sebagai Raja Iblis, ia mengatakan ia bisa mendaki tebing itu. Mereka kemudian pergi ke tebing, di sana banyak sekali burung cama yang beterbangan. Para jenderal penasaran tentang apa yang dipikirkan Raja Iblis. Ia sadar bahwa banyak yang sudah mencoba mencapai burung camar itu dari dulu, tetapi mereka semua berakhir menjadi santapan ombak. Ia berbalik dan mengatakan ia akan memanjat ke puncak dan melemparkan tas yang akan penuh dengan kotoran dan cangkang telur, dan meminta mereka untuk memastikan agar menangkapnya. Kemudian, dengan bersemangat, ia mengatakan bahwa jika rencana ini berhasil, semua orang akan mendapat makanan. Baal terus menatapnya dan ingat bahwa iblis-iblis yang ada di desa. Selain tidak berdaya, mereka juga benar-benar kelaparan. Kratos berjalan menuju ombak dan merenungkan jika tidak salah itu pada upayanya yang ke-13 saat ia mencoba segalanya untuk sampai ke sana. Ia ingat sudah mencoba ratusan kali, kehilangan nyawanya setiap kali dalam prosesnya. Ia kemudian melompat, dan semua jenderal dan pelayan melihatnya menuju tebing hingga ia akhirnya berpegangan dan mencengkeram batu dengan kuat. Semua orang tetap waspada menonton karena itu sangat berbahaya. Dengan cepat, Raja Iblis membuka inventori peralatannya dan hanya menonaktifkan semua pakaiannya. Menjadi benar-benar telanjang, para jenderal tidak sepenuhnya mengerti apa yang mereka lihat karena mereka melihat ke arah Raja Iblis, dan dia menyatu dengan tebing, dengan pantatnya yang mencuat. Semua orang marah dengan apa yang mereka lihat, sementara itu Kratos terus mencoba membalikkan tubuhnya, dan Sirgi sebagai seorang wanita refleks memalingkan wajahnya dan wajahnya memerah. Pada saat yang sama, Kratos membuka inventori dan mengatakan gunakan semua hingga pakaiannya kembali, tetapi ia tetap di dinding. Sirgi yang masih gemetar, mencoba melihat, tetapi sekali lagi, Kratos membalikkan tubuhnya dan melepas semuanya. Sebagian tubuhnya menyatu ke dalam hingga hanya menyisakan beberapa bagian dan pantat yang mencuat. Kemudian, ia berpakaian dan melepas pakaiannya. Ia berpakaian sekali lagi dan melepas pakaiannya hingga akhirnya mencapai puncak. Ia berdiri setelah ia berhasil memanjatnya. Ia sadar bahwa di dunia tempat sistem game terbuka, dan ujung map yang seharusnya tidak bisa digapai siapapun. Dengan memanfaatkan semua ini, ia bereksperimen dan yakin bahwa segalanya mungkin. Pada saat ini, Baal mengatakan bahwa Yang Mulia telah mengatakan bahwa dia akan memberi makan mereka semua. Karena itu ia akan membantu dan naik ke atas. Setelah mengatakan itu, ia berlari, tetapi Zephyros berteriak, berusaha mencegahnya agar jangan lakukan itu karena itu adalah sesuatu hal yang mustahil.
Kratos berbalik karena mendengar semua teriakan itu, dan melihat pria besar itu melompat mengatakan dia akan mengikuti Yang Mulia. Namun, ia berteriak bertanya apa yang dia lakukan. Apa yang ditakutkan pun terjadi, Baal tidak mampu mencengkram dinding tebing itu dengan kuat. Kratos langsung meraih tangannya dan mencoba berpegangan erat, menggunakan bak sekali lagi. Ia terus berusaha menolong Baal, ia berpikir bahwa ini sangat berat dan jika terus seperti ini lengannya akan robek. Ia bertanya-tanya mengapa ia mencoba menyelamatkannya yang mana dia salah satu dari 4 jenderal iblis yang menjadi ancaman dan berpikir bukankah lebih baik jika dia mati. Dengar baik-baik, aku tidak punya alasan untuk membantumu, ucapnya sambil menatap Baal. Setelah mengatakan itu, ia mulai berkeringat dingin dan ingat suatu kali ketika seorang siswa menangis meminta tolong agar dibantu sekali saja karena profesor tidak akan membiarkannya menyerahkan esai agar ia bisa dimanfaatkan sebagai budak kerja sang profesor selamanya. Ia memohon berkali-kali, jika dia bisa berbicara dengan profesor ini karena setidaknya dengan cara itu dia akan melihat esai itu. Dengan air mata yang mengalir di pipinya, ia mengatakan bahwa para profesor menyukainya karena dia yang terbaik dan mungkin akan mendengarkan. Jadi dia bersikeras. Yang Cole hanya diam dan berpikir kalau dia hanyalah junior yang suka mengikutinya kemana-mana. Karena ia sendiri adalah budak nomor 1, mungkin profesor akan mendengarkan. Tetapi dengan dingin, ia menjawab bahwa ini adalah masalahnya. Setelah itu ia pergi, ia takut ia akan disingkirkan. Takut ia nanti akan dirugikan. Ia menjadi marah karena berpikir mungkin ia bisa membantu pria itu. Kalau saja ia berusaha sedikit lagi dan mengerahkan semua yang ia miliki sedikit lagi. Kalau saja ia mencoba dengan seluruh kemampuannya hingga mencapai batasnya. Seketika itu juga ia membayangkan wajah anak laki-laki itu dalam ingatannya yang bisa tersenyum. Mungkin saja wajahnya itu bisa terjadi jika ia dulu mau membantunya. Tangisan itu bisa berubah menjadi sebuah senyuman. Karena itu, ia memegang tangan jenderal itu dengan kuat dan mulai melakukan semua upaya yang mungkin bisa dilakukan meskipun sulit karena bak. Ia terus berteriak dan dengan sekuat tenaga menarik pria besar itu dengan semua usahanya bahkan dengan lengannya yang tiba-tiba terdengar suara retakan. Ia tidak menyerah dan menarik dengan semua kekuatan yang dimiliki. Ia melemparkan Baal ke puncak bukit hingga mendarat dengan aman. Kemudian, ia juga memanjat dan mulai mengerang kesakitan karena lengannya terluka. Baal mengatakan bahwa Yang Mulia menyelamatkannya dengan mengorbankan diri hingga terluka dan tidak punya alasan untuk melakukan itu. Jadi, ia bertanya mengapa dia melakukannya. Kratos menarik napas dalam-dalam dan menjawab bahwa itu rasa sakit ini lebih ringan daripada kehilangan pengikut dan berakhir menyesalinya. Kata-kata ini menyentuh jenderal itu hingga air mata keluar dari matanya. Dan yang bisa dibayangkan oleh Yang Cole hanyalah bahwa ia seharusnya melakukan itu juga untuk juniornya itu. Di dalam hatinya, ia meminta maaf karena dulu tidak membantunya. Tiba-tiba sebuah pemberitahuan muncul mengatakan bahwa bahkan dalam keadaan di mana ia belum sepenuhnya beradaptasi dengan tubuh Raja Iblis Kratos, ia berhasil menggunakan semua kekuatannya. Sebagai hasilnya, ia berhasil mendapatkan rasa sungkan dari Baal, salah satu dari 4 jenderal iblis. Ia tidak menyangka Baal sebersyukur itu. Pemberitahuan itu juga mengatakan untuk menghormati pencapaian ini, sebuah sistem didirikan untuk menyediakan pasukan militernya dengan perasaan kebahagiaan yang melimpah. Yang dapat memberinya poin dalam jumlah besar. Ia menjadi berpikir tentang ini, karena ia tidak yakin apa yang akan dilakukan dengan poin ini, dan tak lama sistem pengumpulan poin kebahagiaan telah dibuka. Kratos merenungkan ini karena menurutnya itu adalah sesuatu seperti memberinya diskon es krim. Tapi ia tidak yakin mereka punya es krim di sini. Sistem merespons bahwa mustahil dan bertanya es krim macam apa yang akan ada di dunia game. Jawaban ini membuatnya terkejut karena seolah-olah sistem bisa berbicara. Pemberitahuan mengatakan bahwa untuk setiap anggota pasukan iblis yang merasa bahagia dengan perut kenyang, ia akan mendapatkan 1 poin kebahagiaan dan dapat menggunakan poin ini untuk membeli atribut. Ini juga menjelaskan bahwa saat ini, ia hanya dapat menggunakan 20% dari kekuatan Lord Demon Kratos. Jadi, inilah pembagian atributnya, dengan HP, kekuatan mental, kekuatan fisik, dan kekuatan magis 20%, dan langkah selanjutnya adalah meningkatkannya sebesar 10%. Sistem memintanya untuk mencoba meningkatkan semua 5 atribut dan mencapai 100% dari kekuatan Raja Iblis. Ia tertarik dengan ini dan memutuskan ia akan mencoba, dimulai dengan membeli 10% lebih banyak HP.
Tetapi untuk membeli 10%, ia membutuhkan 50 poin kebahagiaan dan saat ini memiliki 0. Melihat ini membuatnya menggerutu karena itu terlalu mahal untuknya saat ini. Ia juga diberitahu bahwa ia dapat menggunakan poin kebahagiaan untuk membeli peningkatan skill, dan skill yang ia miliki saat ini adalah Bloody Strike yang berada di level 1, dan poin yang dibutuhkan untuk naik level adalah 250. Ia merenungkan bahwa singkatnya, saat ini ia belum bisa melakukan apa-apa, tetapi jika ia berhasil bercocok tanam dengan benar, ia akan dapat mengumpulkan banyak kebahagiaan. Maka setelah itu ia menjadi kuat dan kesempatannya untuk bertahan hidup akan membaik. Ia melihat lebih dekat pada jenderal itu dan menyadari bahwa dihargai oleh seseorang mungkin akan terasa nyaman. Ia memikirkannya dengan wajahnya yang menyeramkan. Dari perspektif Baal, wajah Raja Iblis menjelaskan bahwa dia akan mencabik mereka karena berhutang nyawa padanya dan sadar bahwa Lord Demon Kratos sangat jahat dan tidak percaya bahwa dia menyelamatkannya. Kratos bangkit dan berteriak, memanggil para jenderal dan memperingatkan bahwa ia menaruh kotoran di cangkang telur itu dan akan melemparkannya ke bawah sana sehingga mereka harus memastikan untuk menangkapnya. Mereka terkejut mendengar perintah ini, sang Raja Iblis langsung melemparkannya, menyuruh mereka menangkap kotoran itu. Mereka dibanjiri dengan kotoran yang berterbangan ke segala arah hingga mengenai tubuh mereka. Kratos semakin bersemangat karena kali ini ia akan bertani dengan benar. Ia mengatakan bahwa langkah pertama untuk memproduksi pupuk adalah kotoran camar, cangkang telur, abu kayu, dan sedikit tanah dari ladangnya. Langkah selanjutnya adalah giling semuanya sampai halus dan campurkan. Untuk pekerjaan ini, ia meminta Sirgi untuk menghancurkan semua kotoran itu dan mencampurnya. Wanita itu tidak percaya dengan perintah itu. Kratos berkata bahwa dia memiliki banyak lengan dan memerintahkan agar dia langsung kerjakan. Jenderal itu tidak bisa menahan amarahnya dan berteriak bahwa ia adalah monark es dan lengannya tidak dibuat untuk mencampur kotoran. Kratos bertanya apakah dia yakin, kalau memang tidak mau ia akan memberinya tugas yang lebih mudah lalu menunjuk ke arah Asurat yang masih diikat. Diam saja dan tidak melakukan apa-apa, mudah kan, ucap Kratos dengan tatapan serius. Sirgi tidak membuang waktu dan mulai mencampur pupuk dengan semua kekuatannya. Kratos menarik napas lega karena untuk sesaat ia menjadi takut karena mereka pemarah, jadi ia tidak bisa lengah. Satu-satunya yang membuatnya kembali yakin adalah bahwa sekarang ia adalah Raja Iblis dan ini waktunya untuk maju dengan berani. Sekarang, langkah kedua dalam produksi pupuk adalah menambahkan air, dan jadi ia memerintahkan Hartok untuk mengisi area itu dengan kabut. Pria itu terkejut karena menurutnya itu hanya akan membuat baunya lebih tajam bahkan dengan kelembapannya dan ia juga tidak mengerti kenapa harus ia yang melakukannya. Kali ini, Kratos tidak mengatakan apa-apa dan hanya menunjuk ke Asurat yang diikat. Setelah itu, Hartok langsung terbang di atas wilayah itu dan mengisinya dengan kabut. Kemudian, Kratos pergi ke Baal dan bertanya apakah sudah cukup lembab. Dia menjawab bahwa itu cukup lembab sampai hampir keluar, sesuai instruksi yang mulia. Raja Iblis memikirkan langkah ketiga sekarang adalah tumpuk pupuk di tempat kering yang ditutupi oleh selimut yang terbuat dari bulu burung camar. Tetapi ia sadar bahwa setelah semua itu, hanya ada sedikit pupuk. Untuk membuat pupuk yang cukup di tanah sebesar ini, ia harus menggerakkan banyak iblis rendahan. Sebenarnya masih ada bagian yang sulit, tapi akan ia lakukan sekarang dengan otoritasnya sebagai Raja Iblis. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah pondok di alam iblis, seorang pria tengah bersama anaknya yang terbaring di atas ranjang dan gadis itu memanggil ayahnya. Pria itu bertanya ada apa dengan wajah lemah. Dengan air mata yang menggenang, memohon pada ayahnya untuk memakannya. Ayahnya mengatakan sekali lagi untuk tidak terus mengatakan hal-hal seperti itu. Tetapi gadis itu mengatakan bahwa ia merindukan ibu. Pria itu terkejut mendengar ini, karena teringat saat monster raksasa hendak melahap putrinya karena sangat lapar dan yang bisa dilakukan anak itu hanyalah berteriak putus asa saat mulut besar itu mendekat untuk melahapnya. Pada saat itu, ibunya melangkah di depan dengan tangan terbuka. Flood hanya melihat ini dengan sedih. Ibunya menoleh ke belakang sambil tersenyum. Tetapi saat berikutnya, dia benar-benar dilahap dengan satu gigitan. Setelah mengingat semua ini, ia mengatakan bahwa ia tidak punya alasan untuk hidup jika putrinya tidak ada lagi dan bertanya apa gunanya terus hidup. Pada saat itu, ia mendengar seseorang memasuki pondok, itu adalah Raja Iblis dengan Zephyros dan Baal.
Kratos mengatakan dia masih punya kekuatan untuk berteriak jadi dia bisa bergerak dan memerintahkan mereka untuk membawanya pergi. Dia berteriak putus asa, meminta mereka untuk menunggu karena putrinya ada di sana dan jika mereka meninggalkannya dalam keadaan itu, iblis peringkat tinggi akan melahapnya. Dengan tidak banyak yang bisa dilakukan, ayah Flood dibawa oleh Baal sementara anak itu berteriak memanggil ayahnya. Zephyros mengatakan bahwa mereka sudah memiliki 20 iblis, tetapi mereka akan membutuhkan lebih banyak sekitar 30. Pada saat ini, Kratos melihat ke belakang dan melihat anak itu menangis. Ia mengingat bahwa di game ia dihadapkan dengan gadis tak berdaya itu dan, dengan panik menekan pengontrol, membuat karakternya memberikan pukulan terakhir tanpa ragu-ragu. Ia melihat sekali lagi anak yang sama itu lalu memalingkan wajahnya. Setelah melanjutkan jalannya, ia melewati semua penjaga dan berteriak, memerintahkan mereka untuk menyelesaikan kanibalisme ilegal tanpa pengecualian apapun. Lalu ia memerintahkan Zephyros untuk mengumpulkan para penyintas yang tersisa. Karena ia ingin mereka semua segera memulai produksi kompos. Ia adalah Raja Iblis. Demi tujuannya, sedikit kediktatoran dibutuhkan dan seorang pemimpin harus menerima sedikit pengorbanan. Waktu berlalu dan iblis rendahan terus bekerja keras, memukuli pupuk. Ayah Flood yang bernama Dirok berhenti sejenak dan bertanya sudah berapa lama mereka membuang-buang waktu seperti ini. Ia merasa bertani itu konyol. Temannya menyuruhnya diam, karena dia akan kehilangan kepalanya jika Raja Iblis mendengar itu. Dirok mengatakan itu tidak ada gunanya, karena mereka akan kehilangan nyawa juga, dan bahkan jika tanah menjadi subur, tidak ada yang bisa ditanam karena mereka tidak punya bibit. Pada saat itu, Kratos muncul bertanya apakah dia ingin tahu tentang apa yang akan mereka tanam. Dirok ketakutan karena itu adalah Raja Iblis. Tanpa mengatakan apapun Kratos memintanya untuk mengikuti. Ia ingat beberapa hari yang lalu saat ia menyerang Asurat, ia melihat bunga ungu yang bisa ditanam. Mereka pergi ke tempat itu dan iblis rendahan bertanya apakah ini yang dimaksud. Ia sendiri masih tidak mengerti. Kratos membenarkannya, karena mereka akan menanam akarnya. Dirok bertanya dengan sopan, kalau bunga ini tidak cocok untuk dimakan karena akan menyebabkan rasa sakit bahkan kematian. Kratos mencabut tanaman itu dari tanah dan mengatakan bahwa tidak ada di tanah itu yang pantas untuk dimakan dan sekarang seharusnya mereka sudah memiliki hasil apakah akarnya bisa dimakan atau tidak. Iblis rendahan itu meminta maaf karena ia tidak mengerti apa yang dimaksud. Kratos menjawab bahwa sekitar saat ini, putri kecilnya mungkin sedang memakannya. Dirok terkejut setelah mendengar ini. Ia pun langsung lari dengan putus asa bertanya-tanya mengapa mereka melakukan ini pada si kecilnya dan memohon agar dia belum memakannya. Ia memasuki rumah sambil berteriak agar Flood tidak memakannya. Namun, ia tidak bisa percaya apa yang ia lihat karena gadis kecil itu dengan gembira memakan benih itu dan bahkan mengatakan bahwa dia tidak merasakan sakit dan perutnya kenyang. Tubuh Dirok masih gemetar, lalu bertanya apakah dia benar-benar baik-baik saja. Dia menjawab ya, dan apalagi, Lord Zephyros dan Lord Baal memberinya makan sehari sebelumnya juga, dan dia merasa baik-baik saja. Pada saat ini, Kratos muncul dan bertanya apakah dia percaya sekarang. Ia mengatakan bahwa dulu di negeri yang jauh, manusia berhasil merubah tanaman beracun ini menjadi makanan, dan mereka berhasil mengolahnya dengan benar, ini membantu mengatasi masalah kelaparan. Dengan senyum jahatnya, ia mengatakan bahwa makanan ini dikenal sebagai kentang. Flood benar-benar bahagia dan memberitahu Raja Iblis bahwa ia tidak percaya dia menunjukkan begitu banyak kebaikan kepada iblis tingkat rendah dan karena itu ia benar-benar bersyukur. Karena ini, sistem memberitahu bahwa beberapa pasukan iblis merasakan kebahagiaan setelah makan dan jadi ia menerima poin kebahagiaan untuk pertama kalinya. Sekarang, dia memiliki 1 poin. Kratos melihat layar sistem terkejut dan melihat betapa bahagianya gadis kecil itu. Ini mengingatkannya sekali pada adegan gadis iblis itu di dalam game, putus asa mencari makanan dan sekarang gadis kecil yang sama ini memiliki air mata karena sangat bahagia. Ia tersenyum, membayangkan bahwa ia adalah Raja Iblis dan tidak perlu serius sepanjang waktu. Dan dengan wajah mengerikan mengatakan kalau anak kecil sepertinya hanya perlu makan yang banyak dan bertambah besar dan kuat. Semua orang di ruangan itu ketakutan oleh pemandangan ini, membayangkan bahwa dia mengatakan ini dan memberinya makan agar nanti dia bisa memakannya. Memikirkan ini membuat Flood menjatuhkan makanan yang ada di tangannya dan tubuhnya gemetar ketakutan. Zephyros dan Baal berpikir kalau dia benar-benar Raja Iblis yang jahat.
Sebenarnya ini wajah yang ingin diperlihatkan oleh Kratos sang Raja Iblis pada mereka. Tapi berbeda pada kenyataannya. Jauh di dalam wilayah kekuasaan Raja Iblis, terdapat Cavin the Auntar. Wilayah itu dibagi menjadi 5 zona dan ini adalah yang terjauh. Wilayah itu pada malam hari sangat dingin, dan pada siang hari, sangat panas. Iklim ini mirip dengan pegunungan Andean. Di masa lalu, orang-orang Andesan menghadapi masalah kekurangan pangan. Pada akhirnya mereka memakan kentang liar yang penuh racun. Namun, manusia berbeda karena bahkan hal-hal yang tidak dibuat untuk dimakan, mereka membuatnya dapat dimakan. Sementara itu, Dirok melakukan bagian pekerjaannya dan berteriak kepada Raja Iblis bahwa ia sudah menyebarkan semuanya. Kratos berteriak kepada Baal untuk menghancurkan semuanya. Dia tidak membuang waktu dan langsung melompat, menghantam tanah dengan tepat dan menghancurkannya dengan kaki besarnya. Kratos hanya menonton dan merenungkan bahwa mereka membekukan kentang-kentang itu selama 5 malam. Jadi, mereka menggunakan penghancuran meteorik Baal setelah mencairkannya pada pagi hari. Karena ini akan membuat racun bocor keluar dan menguap. Jadi pada dasarnya prosesnya adalah beku, cairkan, hancurkan, dan evaporasikan. Setelah mengulangi proses ini, keringkan dan masak sedikit. Dengan melakukan ini, kentang akan menjadi kentang liar yang dikeringkan yang dapat dikonsumsi dan disebut cuno. Kemudian, ia berbalik dan memerintahkan pasukan petani yang membuat pupuk untuk berkumpul, lalu berteriak bahwa waktunya istirahat. Ia berharap mereka akan menikmati makan itu. Tak lama, semua pekerja berkumpul berbaris, dan dia menjelaskan bahwa mereka tidak punya banyak makanan, jadi setiap orang hanya bisa mengambil 2 kentang saja. Zephyros berkomentar bahwa tidak banyak yang tersisa, jadi apa tidak bisa membuatnya lagi. Kratos menjawab bahwa ia ragu ada sebanyak itu, karena itu sama sekali tidak cukup untuk memberi makan seluruh pasukan iblis. Kemudian, dengan senyum jahatnya, ia mengatakan bahwa mereka perlu menanam sisa kentang sehingga mereka akan melipat gandakannya ratusan bahkan ribuan kali. Iblis rendahan memegangnya di tangan mereka dan bertanya apakah mereka benar-benar bisa makan karena itu adalah akar beracun dan bahkan beberapa kerabat mereka meninggal setelah mengkonsumsinya. Dirok mengatakan sekali lagi bahwa Raja Iblis membuatnya dapat dimakan bahkan Flut memakannya dan baik-baik saja. Iblis itu memanggilnya bodoh dan memintanya untuk melihat Raja Iblis karena ekspresi itu bukan dari seseorang yang akan memberi sesuatu dengan gratis dan itu jelas-jelas berharap mereka memakannya. Berguling lalu mati di tempat. Dirok muak dengan keraguan mereka, jadi ia langsung memakan kentang itu dan para pekerja yang melihat ia makan pun bertanya apakah ia benar-benar sudah gila. Tetapi iblis itu hanya mengunyah dan menelan lalu menangis kegirangan sambil berteriak bahwa ia mendoakan umur panjang bagi Raja Iblis. Dengan itu, pasukan petani dipenuhi dengan kepercayaan diri setelah melihat orang pertama makan, jadi mereka langsung melahapnya. Kemudian mereka mengarahkan pandangan mereka kepada raja dan tak menyangka seorang Raja Iblis telah memberi mereka makan. Semua orang berteriak kegirangan dan mengangkat tangan mereka meneriakkan, "Hip-hip Kratos," yang merupakan salam untuk Raja Iblis. Ia berpikir bahwa itu terdengar seperti iklan tablet pencahar, dan ia perlu mengubahnya nanti. Sementara itu, pelayannya mengawasinya dan menyadari bahwa ekspresi Raja Iblis adalah dari seseorang yang tidak ragu bahwa dia akan mampu menghasilkan makanan dari tanah yang tidak subur itu, dan mulai percaya bahwa dia benar-benar dapat mengakhiri tragedi yang disebabkan oleh kelaparan. Segera sistem muncul mengatakan bahwa bagian dari pasukan iblis senang diberi makan dan karena itu dia menerima 50 poin kebahagiaan lagi. Poin saat ini sekarang adalah 51. Kratos terkejut melihat ini dan tersenyum karena itu adalah jumlah poin yang cukup lumayan dan dia bisa menjadi sedikit lebih kuat. Tapi, dia terus memutar otak karena dia tidak tahu atribut mana yang akan lebih baik untuk dirinya sendiri karena dia tidak punya ide dan mungkin untuk saat ini, lebih baik hanya menyimpan poin dan terus mengumpulkan lebih banyak. Kemudian dia memikirkan bahwa mereka perlu memisahkan regu pupuk dari regu panen kentang. Dia baru saja memikirkannya dan Zephyros memanggil perhatian regu pertanian dan memerintahkan mereka untuk memberitahu semua orang di desa setelah mereka bekerja, bahwa tanah yang tidak subur berhasil menghasilkan makanan dan juga berjanji bahwa iblis manapun yang membawa kentang liar akan menerima kupon makanan yang dapat ditukarkan dengan cuno. Kali ini, Kratos yang mengamati dan mengakui bahwa orang itu sepintar penampilannya meskipun dia menyebalkan, dia tetap berguna. Dengan perintah ini,
Semua iblis mulai memetik kentang untuknya, sementara para jenderal juga melakukan pekerjaan mereka. Adapun Asurat, masih bernasib sama karena Raja Iblis memerintahkan iblis rendahan untuk dibawanya ke titik tertentu di tanah hingga akhirnya digantung di tempat itu. Setelah itu Kratos mulai menggunakan skillnya, membuat tubuh jenderal itu hangus. Karena dia perlu bekerja keras untuk menghasilkan nitrogen dan itu adalah satu-satunya cara. Setelah beberapa saat, Kratos berpikir bahwa ia sudah memiliki pupuk yang cukup dan sudah waktunya untuk mengambil langkah selanjutnya. Mereka perlu menyebarkan pupuk secara merata di seluruh tanah. Tetapi masalahnya adalah lapangan ini terlalu besar dan pasukan petani bertahan hanya dengan beberapa butir cuno. Ini pekerjaan fisik yang brutal. Sementara itu, Asurat yang tergantung di salib, meminta Kratos untuk menghabisinya saja. Tetapi sang Raja Iblis tidak ingin berbicara dan memukulnya lagi. Ia berpikir bahkan 4 jenderal elit saja pasti akan pingsan kalau mereka bekerja non-stop tanpa diberi makan. Ia benar-benar tidak punya pilihan selain menunggu. Karena ini, ia kembali ke kerajaan dan bertanya kepada pelayannya apakah mereka sudah meminta bala bantuan dengan resmi dari para lord. Zephyros menjawab ya dan menjelaskan bahwa mereka memerintahkan untuk hentikan semua ekspedisi dan sediakan seluruh pasukan untuk kegiatan pertanian. Kurir dikirimkan ke 4 penguasa wilayah yang bertanggung jawab atas masing-masing zona. Meskipun ia telah mengirim utusan kepada master dari masing-masing 4 zona, mereka belum menerima tanggapan apapun. Kratos berpikir mungkin para kurir pingsan karena kelaparan sewaktu di jalan. Kalau terus begini, penyebaran kompos akan gagal karena jumlah pasukan yang kurang. Sementara itu, di zona bintang pertama, jurang maut di wilayah Raja Iblis, seorang pelayan melapor kepada pemimpinnya bahwa berdasarkan laporan para pengintai, Raja Iblis Kratos benar-benar mulai bercocok tanam dan tampaknya bahkan berhasil menciptakan beberapa makanan yang dapat dimakan. Iblis yang kuat itu menarik napas dalam-dalam dan menyatakan bahwa Kratos takut padanya, karena ia sendiri menjadi lebih kuat saat lebih banyak iblis kehilangan nyawa, dan dengan menghentikan perang, dia mengurangi jumlah kematian akibat kelaparan untuk menjaganya tetap lemah. Dia adalah Sarutul, Master Bintang pertama. Ia bertanya, apakah pelayannya sudah mengatasi para utusan yang dikirim ke zona bintang lain? Iblis elit itu menjawab ya, dan karena alasan itu, master lain tidak akan memiliki informasi tentang kegiatan pertanian. Sarutul puas, karena semakin banyak iblis kehilangan nyawa karena kelaparan, semakin baik untuk dirinya sendiri. Dan ia menyatakan bahwa pada akhirnya, ia akan menghabisi Kratos dan dengan demikian menjadi Raja Iblis yang baru. Kemudian dia memanggil Pikamir dan memerintahkannya untuk menghancurkan segala sesuatu yang sudah dipersiapkan Kratos untuk petaninya. Pelayannya menjawab bahwa dia akan melakukannya segera. Di tempat lain, Asurat tetap diikat di salib dan Pikamir yang melihat ini mengatakan bahwa Kratos benar-benar jahat karena dia mengubah salah satu jenderal menjadi mayat hidup untuk dijadikan peringatan. Namun, ia meminta Asurat untuk tidak khawatir karena Lord Sarutul menghargai keinginan besar Jenderal Iblis itu dan mengatakan begitu Kratos mati, dia akan menjadikan Asurat tangan kanan kepercayaannya. Kemudian, Pikamir mengaktifkan kemampuan Wraith-nya dan berteriak agar mereka menghancurkan tanah itu sepenuhnya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Hantu-hantu kecil itu bergerak dengan kecepatan penuh dan salah satunya mengatakan bahwa yang ada di sana adalah pupuk kandang seperti yang dikatakan oleh para pengintai. Pikamir tidak berpikir 2 kali dan memerintahkan mereka untuk menyebarkan kotoran itu ke seluruh tanah. Setelah itu, ia tertawa terbahak-bahak. Para Wraith patuh dan mulai melemparkan kotoran itu ke seluruh tanah, sementara tuan mereka menjelaskan bahwa itu harus dilempar sedemikian rupa sehingga Kratos tidak dapat mengumpulkannya kembali. Jadi mereka harus menyebarkannya secara merata hingga mencampurnya dengan tanah sedemikian rupa, sehingga sepotong pun kotoran tidak terlihat. Pikamir tertawa terbahak-bahak karena mengira telah menghancurkan rencana Kratos untuk bertani. Pada saat ini, Asura melihat apa yang dia lakukan dan mengingat percakapan yang Raja Iblis lakukan dengan Zephyros, di mana dia mengatakan bahwa mereka membutuhkan pupuk untuk digiling dan dicampur ke dalam tanah, tetapi melakukan itu sangat rumit. Jadi tidak mungkin bagi regu pertanian untuk menyebarkan semua kotoran itu melalui tanah. Dan kini, ia melihat di depannya Pikamir melakukan hal itu dengan Wraith-nya, berpikir dia membuat dampak yang buruk pada Kratos. Ia bertanya dalam hati apa yang sebenarnya mereka lakukan. Setelah beberapa saat, seorang Spectre berhenti untuk beristirahat dan mengatakan bahwa itu tidak pernah berakhir. Yang lain mulai mengeluh karena Wraith itu malas-malasan,
karena jika ada sebidang tanah yang belum rusak, Raja Iblis akan membajaknya sendiri. Urait itu menjadi bingung karena nomor 2718 bekerja keras hari itu. Padahal, biasanya dia selalu jadi iblis pemalas. Ia berbalik dan menjawab bahwa sebenarnya ia tidak tahu, tetapi mengakui bahwa ketika ia melihat semua pekerjaan yang telah mereka lakukan, ia merasa bangga, seolah-olah telah melakukan sesuatu yang produktif. Urait itu tidak benar-benar mengerti. Urait nomor 1341 itu diam mendengarnya, lalu tak lama berkata dia bodoh. Sementara itu, yang lain terus bekerja dengan kecepatan penuh dan bertanya kalau ia juga akan menjadi orang bodoh. Yang lain berkomentar bahwa masih banyak yang harus dilakukan. Mereka berpikir mereka bekerja terlalu keras, tak lama mereka menyadari bahwa matahari terbit. Karena itu, tubuh mereka mulai hancur karena mereka kehilangan jejak waktu dan sekarang mereka akan kehilangan nyawa. Namun, mereka tidak merasa begitu sedih karena merasa ini tidak terlalu buruk. Setelah kata-kata itu, mereka semua menghilang di bawah terik matahari dan Pikamir hanya menangis karena kehilangan uraitnya dan berharap agar mereka beristirahat dengan damai. Dengan selesainya itu, dia hanya ingin melihat bagaimana Kratos akan bereaksi. Baginya ini menarik untuk ditonton. Sementara itu, di sebuah gudang, Kratos mengatakan jika pekerjaannya akan mulai melambat, tapi bagian ini memang akan memakan waktu. Kentangnya sedang tertidur. Zephyros yang mendengar ini pun tidak mengerti dan bertanya maksudnya. Kratos menjelaskan dalam kondisi ini, mereka tidak akan bertunas. Bahkan jika mereka menanamnya, itu sia-sia saja. Ia mengatakan bahwa itu seolah-olah kentang itu dengan tenang tidur di tanah dan seseorang tiba-tiba menariknya tanpa peringatan apapun. Mereka akan syok membuat kentangnya pingsan. Jadi ritme biologisnya mati total. Ia berpikir jika mereka membiarkannya di suhu 4 derajat Celcius selama 2-4 minggu, lalu mendadak memindahkannya ke tempat yang hangat, gelap, kentangnya akan bangun lebih cepat. Ia berencana menyuruh Sirgi memberikan energi dingin pada kentang, tapi dia sudah mengamuk. Dan Hartok sedang mencari alasan untuk bertengkar dengannya. Tanpa cara untuk menghindari serangan dua arah, jadi ia akan menyimpan ide itu untuk sekarang. Mereka bisa meningkatkan suhu ruang penyimpanan ke 23 derajat Celcius. Ia berusaha membuat regu petani melakukan skuad untuk menghangatkan ruangannya, tapi iblis-iblis ini sangat cepat tumbang, jadi itu adalah kegagalan total. Ia menjadi berpikir tentang ini dan memanggil Zephyros untuk pergi melihat ladang karena ia ingin melakukan apa yang ia bisa saat ini karena setidaknya ia perlu memberikan nitrogen ke tanah. Setelah tiba di ladang yang juga tempat Asurat berada, Kratos tidak percaya apa yang ia lihat karena tanah yang bercampur dengan baik dan sudah digali. Ia juga memperhatikan bahwa bau busuk memenuhi seluruh area dan ini berarti ladangnya sudah selesai. Ia tidak mengerti bagaimana keajaiban seperti ini bisa terjadi. Sementara itu, Pikamir bersembunyi di balik pohon sambil tertawa. Ia berpikir bahwa ia berhasil menggagalkan perkebunan Raja Kratos dan taktiknya benar-benar sukses. Namun, Baal muncul di belakangnya dan membawanya ke Kratos. Pikamir berusaha melepaskan diri dan berteriak kalau ia sedang bersembunyi. Kratos segera menyadari bahwa itu adalah Pikamir, salah satu kepala dari jurang maut, dan berpikir kalau dia datang sendirian setelah mendengar panggilan untuk bala bantuan. Untuk mengetahui lebih jelas, ia bertanya apa yang dia lakukan. Pikamir mencoba mengatakan sesuatu tetapi mendapat pukulan tepat di wajahnya. Zephyros bingung dan bertanya mengapa dia memukul orang itu sebelum dia sempat menjawab. Kratos menjelaskan bahwa sepertinya dia menyembunyikan sesuatu, jadi memukul seseorang seperti ini paling efisien. Pikamir dengan wajah babak belur mengatakan ia tidak akan membuka mulutnya dengan mudah. Begitu dia mengatakan itu, dia mulai dipukuli hingga babak belur. Kratos berhenti dan mengatakan bahwa pekerjaan ini benar-benar melelahkan. Sistem muncul meminta untuk menggunakan poin untuk meningkatkan atribut dan menunjukkan jendela sistem sekali lagi, menginformasikan atribut mana yang dapat ditingkatkan karena dia memiliki 51 poin saat ini. Dia memutuskan untuk menggunakan 50 poin untuk meningkatkan HP-nya dan naik dari 20% menjadi 30%. Setelah itu ia kembali memukuli Pikamir karena HP-nya lebih tinggi dan bisa memukul lebih lama. Menghabiskan sepanjang sore melakukan ini sampai Pikamir berbicara dan mengungkapkan bahwa dia diperintahkan untuk menghancurkan pertanian untuk membuat semua orang kelaparan. Mengetahui hal ini, Kratos kembali ke kastil dan menyadari bahwa Sarutul bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi dan mengerti kalau iblis itu menjadi lebih kuat jika banyak iblis yang kelaparan.
Zephyros berkomentar bahwa itu adalah pengkhianatan terang-terangan. Mungkin ini bisa jadi kesempatan bagus jika mereka berhasil menjatuhkan Sarutul. Ini juga akan menjadi peringatan bagi para iblis yang mengeluh mengenai perintah ekspedisi yang dihentikan. Kratos tenggelam dalam pikiran karena menurutnya meskipun itu bukan masalah, yang lain dia akan terus menghalangi pertanian mereka dan ia tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja, jadi ia perlu menanganinya. Zephyros mulai menjelaskan bahwa masalahnya adalah cara mengalahkan Sarutul. Kratos menyela, mengatakan ia sudah tahu pria itu memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya seperti hantu. Di game, Sarutul akan teleport ke sepenjuru jurang maut seperti hantu. Jadi seluruh peta seperti permainan petak umpet melawannya. Karena ia tahu sulit untuk menyingkirkannya di sarang serangganya, maka mereka hanya perlu memancing serangganya. Di tempat lain, Flood melihat ke arah Asurat, dan pria itu jadi kesal lalu bertanya apa yang dia lihat. Iblis kecil itu merasa sedikit malu, tapi tak lama berterima kasih padanya karena dia melihat bahwa berkat pengorbanannya. Mereka memiliki makanan untuk dimakan. Namun, dia menjadi sangat marah mendengar itu, dan berteriak ingin tahu bagaimana dia berani mengejek seperti itu dan mengancam akan mencabik-cabiknya. Gadis itu mulai berlari ketakutan. Asurat masih marah, ia akan menunggu saat yang tepat untuk pergi dari sana, sangat yakin akan menemukan cara untuk mengakhiri hidup Raja Iblis. Begitu ia mengatakan ini, sesuatu menarik perhatiannya, membuatnya melihat ke samping dan melihat ada poster dengan seseorang bernyanyi bahwa mereka bahagia. Di spanduk itu tertulis, "Selamat atas pemilihan, penangkal petir road kedua." Semua orang bernyanyi dengan gembira atas bantuan yang mereka terima, tetapi Asurat tidak mengerti apa-apaan orang-orangan sawah itu. Tapi tak lama ia menjadi emosional karena mungkin ia akan bebas sekarang karena ada orang lain yang menggantikan tempatnya dan dia tidak perlu disambar petir siang dan malam lagi. Tetapi ternyata semuanya tidak seperti yang ia pikirkan, road kedua itu ternyata ditempatkan di sebelahnya. Tepat setelah itu, Kratos menggunakan skillnya. Keduanya mulai tersambar petir, dan baru saat itulah jenderal itu menyadari bahwa ini berarti sekarang akan ada dua yang digunakan sebagai penangkal petir. Nasibnya masih tetap sama seperti sebelumnya. Dan begitulah situasinya berlanjut sepanjang sore. Sarutul sedang menonton ini melalui bola kristalnya dan ia mulai berteriak memanggil bawahannya yang setia. Kratos tidak berhenti menyerang bahkan sedetik pun dan membuat Pikamir menderita kesakitan karena terus-menerus disambar petir. Sarutul yang menyaksikan ini menangis melihatnya dan mengatakan berapa lama lagi serangan yang bisa dia terima. Kratos terus menyerang dan Pikamir berteriak kesakitan. Sarutul hanya bisa berteriak sambil menangis dan memohon untuk berhenti karena ia tahu kalau itu sangat menyakitkan. Pada saat itu, Kratos melihat ke samping dan memperhatikan makhluk memegang bola kristal yang persis yang ada di game dan menyimpulkan bahwa Sarutul sedang mengawasi semuanya. Ini membuatnya kesal dan akan membuat Sarutul menyesali perbuatannya yang merusak komoditasnya. Setelah itu, panas tetap terik karena matahari, tetapi Flood tidak berhenti membantu dengan menggali tanah bahkan sebentar. Di sebelahnya adalah Asurat yang melihat gadis kecil itu dengan sekop kecilnya, memutuskan untuk memanggilnya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Flood menjawab bahwa Raja Iblis bersama dengan 4 jenderal besar dan semua orang dewasa lainnya bekerja keras untuk merawat tanaman. Dan ia kira ia bisa membantu walaupun hanya sedikit. Asurat yang mendengar ini pun tertawa karena tampaknya gadis kecil itu hanyalah iblis tingkat rendah yang bodoh. Ia mengatakan bahwa pria di sebelahnya sudah membajak semuanya, jadi dia bisa pergi melakukan sesuatu yang lain yang lebih berguna. Flood senang mendengarnya, dan berterima kasih kepada Pikamir karena selain membajak ladang, dia juga bertugas sebagai tiang petir. Pikamir berpikir perkataan gadis itu sangat baik, hingga membuat hatinya jadi merasa dihargai. Asurat berpikir jika itu lucu karena dia hanya membajak sedikit tanah dan tidak akan berpengaruh apapun. Ia bertanya apakah dia benar-benar percaya bahwa bertani di tanah yang tandus ini bisa menumbuhkan sesuatu. Ia percaya bahwa kentang itu bahkan tidak akan bertunas. Dan dari apa yang ia dengar, jika menaruh kentang di ruang hangat, tunas akan keluar lebih cepat. Ia sangat yakin bahwa semua orang akan berakhir mati. Belum juga ia selesai berbicara, gadis kecil itu lari sambil berterima kasih padanya atas tipsnya dan menjauh dari tanah itu. Asurat menghela nafas dalam-dalam dan mengakui bahwa ia merasa lucu bagaimana seorang gadis kecil itu mengira bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk tanah tandus ini. Kembali di kastil,
Zephyros bertanya kepada sang Raja Iblis apakah Sarutul benar-benar akan muncul di sana untuk menyelamatkan Pikamir. Bahkan jika mengetahui itu adalah jebakan, itulah mengapa ia mulai sedikit meragukan rencana itu. Kratos menjawab bahwa tentu saja tidak. Bukan itu yang akan terjadi karena pertama, dia akan mengirim bawahannya terlebih dahulu. Kalau mereka sendiri yang ingin memancingnya, yang harus mereka lakukan adalah menyapu bersih setiap satu dari mereka yang datang menyerang. Ia menekankan bahwa tidak satu pun yang boleh dibiarkan hidup. Seluruh pasukan bersiap, dan burung yang memegang bola kristal juga terbang di atas tempat itu. Sarutul menonton semuanya dari kursinya dan mengatakan kalau Raja Iblis itu bodoh karena mengira minionnya akan datang begitu saja karena dia telah mendirikan kamp seperti itu. Ia mengakui kalau ia merasa kasihan pada Pikamir, tetapi rencana sebenarnya hanya satu yaitu untuk menghancurkan lahannya dan itulah ia mengirim lebih banyak roh. Monster-monster kecil itu mendekat dan segera maju, karena perintahnya jelas untuk benar-benar menghancurkan semua kentang. Setelah roh-roh itu memasuki gudang, Kratos berkata bahwa ia sudah menduganya. Semua siding terkejut karena mereka sekarang menghadapi Raja Iblis. Ia mengatakan ia sudah menduga siding akan muncul. Dengan tatapan menakutkan Kratos menyambut mereka dengan mengatakan selamat datang di kuburan mereka sendiri. Mereka ketakutan menghadapi situasi ini dan Kratos mengingat bahwa ketika ia pertama kali bertemu siding itu di game, itu adalah mimpi buruk karena ia sadar bahwa mereka adalah penjaga elit Sarutul unit kedua. Tidak hanya datang berbondong-bondong saja, ia masih ingat bahwa, ketika menyerang roh-roh itu akan melekat seperti kutu yang menghisap semua kekuatan hidup dan membuat pemain menua dalam sekejap. Bahkan meniru skill yang pemain gunakan. Tapi ada satu cara untuk membasmi para hama ini. Sambil melukai tangannya ia pun bertanya siapa yang ingin disetrum terlebih dahulu. Ia akan menggunakan item Lightning Element untuk menyerang. Para siding menyadari kalau ini jebakan dan salah satu mereka langsung menyuruh yang lain untuk kabur. Kratos bersemangat dan mengatakan jebakan baru saja dimulai. Siding yang akan kabur pun tidak mengerti apa noda merah di pintu itu dan bertanya apakah itu darah. Sebenarnya itu adalah darah yang disebarkan oleh Kratos, yang ia lakukan sepanjang malam. Dan ia bersiap untuk menggunakan skill yang digunakan Kratos di fase kedua pertarungan. Ia menggunakan teknik petirnya yang mulai mengalir melalui semua darah yang tumpah di gudang dan setelah mencapai pintu menyebar ke seluruh tempat, menyetrum roh-roh itu satu persatu. Kratos pun berteriak bahwa sekarang monster-monster itu rentan terhadap serangan fisik. Saatnya untuk meluncurkan pasukan pertanian. Para pasukan iblis tingkat rendah pun muncul dan semua menyerang ke arah monster. Kratos menatap yang ada di depannya dan berpikir bahwa iblis-iblis itu mungkin terlihat kurus kering dan tidak berguna. Tetapi ia tahu mereka adalah monster endgame, dan semua orang merayakan karena mereka berhasil melenyapkan roh-roh itu dengan mudah. Kratos mencoba memahami perasaan yang ia miliki sekarang karena ia merasa seperti Raja Iblis Alpha, bengis, cerdas dan sepenuhnya tak berhati nurani. Ia berpikir mungkin ia memang cocok di dunia ini. Kemudian, ia memperhatikan bahwa beberapa roh berusaha melarikan diri. Ia pun memutuskan untuk menyerang sendirian dengan skill miliknya. Ia berdiri di tumpukan kentang dan tiba-tiba, Flood muncul di tengah-tengah mereka dari balik tumpukan kentang itu. Ia terkejut dan mencoba memahami siapa gadis itu dan sejak kapan dia ada di sana. Keadaan menjadi lebih buruk lagi karena salah satu roh menyerangnya karena dia adalah target yang mudah. D-Rock yang melihat ini pun berteriak panik. Kratos tidak menyukai ini karena selalu ada seseorang untuk memperlambat segalanya. Tetapi ia tidak peduli karena ia dapat melenyapkan semua roh sekaligus. Meskipun begitu ia khawatir karena jangkauan skillnya tidak sejauh itu. Tanpa banyak berpikir, ia melemparkan kentang ke monster itu dan memaki dirinya sendiri karena ia tahu tidak ada gunanya melempar kentang ke arah siding. Kentang itu pun mengenai kepala monster itu dan entah bagaimana mulai menghisap kekuatan hidupnya, membuat aura merah terbentuk di sekitarnya. Kratos tidak mengerti apa itu sampai beberapa tunas muncul dari kentang dan jatuh kembali ke tumpukan. Kemudian roh-roh yang tersisa mulai mencoba melarikan diri. Raja Iblis tidak melakukan apa-apa karena ia mencoba memproses apa yang baru saja terjadi karena entah bagaimana tunas muncul dari kentang yang baru saja ia lempar. Tak lama ia menyadari apa yang terjadi. Para siding dapat mempercepat proses penuaan dan akhirnya mengaktifkan jam biologis kentang. Ia meraih tubuh Flood dan dengan tatapan jahat tertawa lalu mengatakan dia hebat. Namun, dalam pandangan Flood, itu benar-benar menakutkan hingga ia hampir pingsan karena ketakutan.
Kratos berbalik dan berteriak agar pasukan pertanian memperhatikannya karena mereka harus melupakan rencana untuk memancing Sarutul. Ia meraih kentang dan mengatakan bahwa akan lebih menguntungkan jika mereka mendobrak masuk rumahnya. Keesokan harinya, di bawah terik matahari, Asurat bangun dengan linglung sekali lagi, bertanya-tanya siapa dia dan mengapa dia masih hidup. Dia memperhatikan matahari yang sangat indah dan masih bersyukur bisa menghadapinya. Tiba-tiba, perutnya mulai keroncongan dan dia menyadari rasa lapar itu karena keinginan untuk hidup. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Itu adalah Flood. Ia berterima kasih karena Asurat mengajarinya tentang tunas kentang. Dan pada akhirnya, semuanya berjalan lancar dan kini mereka banyak dibanjiri cuno sebagai hadiah. Ia juga menjelaskan bahwa Raja Iblis mengumpulkan banyak petani dan pergi untuk menumbuhkan kentang bertunas. Tetapi Asurat tidak mendengarkannya. Ia bahkan tidak memikirkan hal lain, ia hanya berteriak bahwa itu adalah makanan dan mulai menggoyangkan kepalanya seperti orang gila. Anda lapar bukan? Saya akan membagikan ini, ucap Flood. Kemudian ia melemparkan cuno pertama, tapi malah mengenai mata jenderal itu. Pria itu pun mulai berteriak dan mengancam akan membunuh Flood dan menghancurkannya. Gadis kecil itu meminta maaf dan mencoba lagi, tapi kali ini lebih parah karena mengenai kedua mata Asurat. Tetapi salah satunya masuk ke mulut pria itu. Dia menelannya segera dan mengakui itu enak. Sebuah pemberitahuan muncul kepada Kratos, mengatakan bahwa beberapa dari pasukan iblis bahagia pada tingkat maksimal. Jadi 1 poin kebahagiaan lagi ditambahkan dan poinnya saat ini adalah 302. Ia membaca pemberitahuan ini dan berpikir termasuk anggota baru, mereka punya 300. Salah satunya anak itu, tapi ia tidak mengerti siapa orang lain yang diberi makan. Ia tersenyum karena tidak peduli apa yang terjadi. Karena semakin banyak poin semakin baik, ia akan menyimpannya untuk melawan Sarutul. Karena ini, ia berteriak agar seluruh pasukan pertaniannya maju. Mereka mencapai benteng dan berdiri di depan jembatan besar, tetapi Wraith tidak membuang waktu dan mulai memotong tali jembatan agar musuh tidak bisa masuk. Setelah selesai memotong, mereka tertawa terbahak-bahak, ingin melihat apa yang akan musuh lakukan sekarang. Namun, Kratos tentu tidak membiarkan dirinya terintimidasi, ia pun melompat tetapi tidak dapat mencapai sisi lain. Ini membuat Wraith tertawa, mereka menyebut Raja Iblis idiot karena dia akan jatuh tepat ke dalam jebakan dan melemparkan dirinya seperti orang bodoh. Tetapi kegembiraan mereka terhenti karena ketika mereka melihat ke bawah, mereka melihat Raja Iblis di dalam gunung benar-benar telanjang dan hanya memperlihatkan sebagian tubuh dan pantat yang mencuat. Melihat ini membuat mereka terdiam, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kratos sekali lagi menyalahgunakan bug, mengenakan pakaiannya dan melepasnya, mengulangi proses sampai akhirnya mencapai puncak. Wraith lari dengan panik dan berteriak kalau itu menjijikan dan menakutkan. Ia menunjuk jarinya ke para jenderal dan Zephyros karena rencananya berjalan sesuai kesepakatan. Kemudian ia mulai maju, ia tahu roh takut pada kentang. Ia berpikir bagaimana jika ia maju sendiri tanpa senjata. Di sisi lain, Sarutul yang mengetahui ini sadar kalau Raja Iblis sendirian dan tidak ada kentang terkutuk bersamanya. Ia pun menyuruh para roh untuk maju dan mengatakan walaupun sedikit goresan saja, itu adalah kemenangan mereka. Mereka patuh tanpa ragu dan Kratos menyadari saatnya menggunakan gerakan terakhir dan mulai menggunakan lompatan kuantumnya, bugging melalui dinding lagi. Ia telanjang sampai ia menghilang sepenuhnya. Roh-roh itu tidak mengerti tapi pergerakan Raja Iblis sangat menjijikan. Mereka juga tidak tahu sejak kapan dia bisa menembus dinding. Roh lain berteriak agar mereka melihat ke atas karena dia ada di sana. Kratos terus bergerak, selalu menggunakan bug-nya, dan roh-roh itu mencoba menangkapnya bahkan tanpa mengerti kenapa Raja Iblis bisa menghilang dalam sekejap. Kratos berpikir ia telah memainkan game itu total 19 kali, jadi tidak ada bagian dari peta itu yang belum dijelajahi. Setelah mencari setiap area di mana makhluk terkutuk itu muncul sampai mereka berkumpul di satu tempat. Ia mencapai tempat itu di mana semua roh berkumpul. Ia menarik napas dalam-dalam dan monster-monster itu menyerang sambil mengatakan Raja Iblis akhirnya lelah. Bahkan seorang raja juga ada batasnya. Tetapi dengan tatapan menyeramkan ia mengatakan mereka salah karena pada saat ini ia bukan lagi Raja Iblis tetapi pemain veteran level tertinggi. Tiba-tiba, Zephyros meneriakkan perintah dan semua iblis dari pasukan pertanian mulai melemparkan kentang ke arah roh-roh untuk membuat mereka bertunas. Satu persatu, mereka dipukul dan berubah menjadi merah.
Kratos membuka tangannya dan berkata, "Petani." Zephyros mengamati ini dan berpikir ia awalnya ragu. Tetapi sekali lagi yang dikatakan Raja Iblis, semuanya berjalan dengan baik. Ia ingat Kratos mengatakan dia akan mengumpulkan roh-roh itu di satu tempat dan bahwa pasukan pertanian harus mengikutinya. Pelayan itu menunjukkan peta, yang merupakan kanal irigasi tua yang ditinggalkan, pada dasarnya jalan buntu tanpa sesuatu yang istimewa. Namun, saat itu Kratos tersenyum dan berkata sebenarnya ada sesuatu di sana dan mengungkapkan jalan pintas rahasia. Ia berpikir tempat itu berada tepat sebelum mencapai peta terakhir. Ia menyisir area tersebut dan menemukannya. Pada saat itu, ia merasa aneh karena tidak ada apa-apa di lokasi itu namun dibangun dengan sangat hati-hati. Tetapi itu membuatnya mempertanyakan mengapa teksturnya berbeda, jadi ia mulai menyerang sampai sebuah jalan terbuka. Ia memutuskan untuk menjelajah dan menyadari jalan itu mengarah langsung ke koridor tempat putaran pertama melawan Sarutul berlangsung. Itu adalah tempat yang ia pikir tidak dapat diakses dan hanya dapat dicapai setelah menyelesaikan game. Di tempat itu, ia mendapatkan eliksir. Eliksir ini hanya dapat dikonsumsi sekali. Bentuk barunya dapat mencerminkan keinginan terdalam pengguna. Kratos tetap diam sementara pasukannya merayakan karena kentang telah bertunas. D-Rock menangis dengan emosi, berteriak bahwa sekarang ia dan putrinya bisa hidup dengan makan sepuasnya. Segera, Raja Iblis mengubah ekspresinya karena mengingat neneknya mengatakan ia pasti kelaparan dan sang nenek akan memastikan ia kenyang malam ini. Sampai ia ingat ambulans membawanya pergi, yang membuatnya kembali sedih. Ia mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalan mereka yang akhirnya makan dengan baik, mereka akan mati. Tiba-tiba, Baal memanggilnya dan mengatakan Sarutul kuat dan ia juga akan membantu. Namun, Kratos memintanya untuk memindahkan kentangnya saja karena sebagai raja dia akan menangani situasinya sendirian. Sementara itu, Sarutul sedang menyalurkan energi ke dalam jantung es yang agung. Ia berteriak bahwa dengan kekuatan pembekuan tertinggi itu, ia bisa menangkap lebih banyak roh yang tersiksa dan karena itu ingin memberikan prajurit yang lebih kuat. Kemudian Kratos muncul, menendangnya tepat di kepala. Sarutul marah dan bertanya bagaimana dia menemukannya. Kratos dengan tatapan menyeramkan menjawab bahwa itu tidak penting karena sudah waktunya untuk membersihkan hama. Mereka saling menatap sejenak dan pria berjanggut itu memanggilnya bodoh karena datang ke sana dengan berpikir dia bisa menang sendirian. Segera, dia mulai menggunakan kekuatannya dan mengatakan Raja Iblis belum pernah melihat kekuatan sejatinya. Namun, Kratos berpikir kalau ia pernah melihatnya sebelumnya, tidak sekali atau 2 kali, tetapi 19 kali. Ia mengingat saat bermain, ia terus mengejar bos itu di sekitar tebing terkutuk dan terus bertemu bawahannya sepanjang waktu dan pada akhirnya. Ia praktis memusnahkan semua monster di tempat itu. Sarutul terus melarikan diri hingga ke ruangan dengan jantung es karena itu adalah artefak yang mengikat yang sudah mati ke dunia orang hidup dengan rasa ingin yang menusuk jiwa. Sarutul terus mencoba menggunakan kekuatan itu untuk merekrut lebih banyak monster sampai Paladin tiba dan pertarungan terakhir dimulai. Ia berpikir saat itulah ia bisa melihat kemampuannya yang sebenarnya. Pria berjanggut itu melanjutkan perubahan tubuhnya dan melihat Raja Iblis. Lalu berteriak bahwa dia memang menganggapnya kuat tetapi tidak percaya itu cukup untuk menghadapinya. Segera setelah itu, dia mencapai bentuk terakhirnya, mengambil penampilan yang sama dengan Kratos. Ini membuatnya menyadari dia sudah tahu keterampilan itu karena menyalin semua kemampuan target dan bahkan atribut mereka. Namun, ketika dia bermain, karakternya di akhir berada dalam mode attack power yang gila. Lengah sedikit akan langsung kalah dalam satu serangan. Berpikir tentang itu melegakannya karena yang disalin tidak lebih dari Kratos saat ini. Ini membuatnya bersemangat karena ini berarti dia tidak sekuat itu. Sarutul tidak membuang waktu dan menyerang. Setelah melihat Sarutul bertransformasi, ia mengaktifkan sistem yang memintanya untuk menggunakan poin untuk meningkatkan atribut dan saat ini, HP 30% dan sisanya 20%. Karena ia saat ini memiliki 302 poin, ia menggunakan 50 dari poin itu untuk menaikkan ketangkasannya menjadi 30%. Pada saat yang sama, ia menghindari serangan itu dan mendaratkan pukulan tepat di perut Sarutul. Dia merasakan pukulan itu sangat kuat tetapi mencoba menyerang sekali lagi. Namun, Kratos menghabiskan 50 poin lagi untuk meningkatkan kekuatannya menjadi 30% dan melakukan serangan balik dengan kedua pukulan bertabrakan. Tetapi yang merasakan pukulan itu adalah Sarutul.
yang mulai berteriak kesakitan dan bertanya bagaimana Raja Iblis tidak merasakan apa-apa. Kratos menjawab bahwa perlu juga menggunakan kepala Anda, karena untuk bertani juga harus pintar. Sarutul menjadi marah mendengar ini dan memutuskan untuk menggunakan gerakan berdarahnya yang disalin dari Kratos. Raja Iblis itu pun tidak membuang waktu dan menghabiskan 50 poin lagi untuk meningkatkan kekuatan sihirnya menjadi 30% dan juga menggunakan poin untuk menaikkan kekuatan pikirannya menjadi 30%. Kedua kemampuan bertabrakan, tetapi Sarutul terkejut karena miliknya lebih lemah sampai tak lama ia terkena setrum sedemikian rupa sehingga ia meleleh seperti jeli, berubah menjadi seperti lendir di tanah. Sistem tampaknya menginformasikan bahwa poin digunakan untuk meningkatkan semua atribut dan karena ini, kelima atribut berada di 30%. Pemberitahuan tiba yang menyatakan misi pertumbuhan yaitu meningkatkan semua atribut berhasil diselesaikan. Sebagai hadiah, skill baru dibuka, Raja Petani, yang membutuhkan biaya 100 poin untuk dibuka. Ini adalah kursi Raja Petani, dilengkapi dengan berbagai alat pertanian yang kokoh. Kratos terkejut dengan pencapaian ini karena dia benar-benar membutuhkan beberapa alat baru. Tiba-tiba, Sarutul yang berada dalam bentuk lendir di tanah memanggil Raja Iblis dan mulai berteriak, bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia telah menang. Kratos menjawab bahwa ia bahkan tidak terkesan karena selalu ada fase kedua di akhir-akhir begini. Sarutul bertransformasi lagi dan mengatakan bahwa ini adalah bentuk sejatinya. Berubah menjadi kekuatan leluhur naga jahat. Kratos terkejut dan mengakui bahwa melihatnya secara langsung bahkan lebih gila dan kekuatan serangan dan health bar-nya bukan lelucon. Kemudian, dengan senyum, ia berkata tetap saja. Tiba-tiba jenderal, bersama dengan tentara lainnya mendobrak pintu siap untuk bertempur. Bersemangat, Kratos bertanya apakah dia akan menghadapi mereka. Naga itu menatap tentara dan khawatir, lalu bertanya apakah mungkin mereka ingin mengobrol dulu. Tetapi tidak ada gunanya karena tentara pertanian menyerang dengan kekuatan penuh. Saat menyerang, mereka berteriak dengan marah, bagaimana seseorang bisa mengganggu perkebunan mereka dan semua yang bisa dilakukan Sarutul adalah memohon untuk diampuni. Kratos hanya menonton dari jauh dan berpikir bahwa jika ia bertarung sendirian, ia mungkin menang, tetapi percaya mengambil nyawa dengan tangannya sendiri akan terlalu berlebihan. Ia terkejut karena semua iblis masih sangat kuat, meskipun mereka lapar dan telah bertarung untuk waktu yang lama tanpa ada yang mati. Setelah memenangkan pertempuran, keterampilan Raja Petani dibuka dan sisa poin turun menjadi 2. Kratos tidak membuang waktu dan memanggil keterampilan barunya. Alat-alat mulai turun dari langit ke arah tempat tentara berada, menghantam tanah dengan keras dan menyebabkan gelombang kejut. Kratos bingung karena tahta jatuh langsung ke Sarutul dan menghabisinya. Iblis-iblis mendekati benda yang menurut mereka aneh untuk melihat apa itu. Mereka pun mulai berteriak kegirangan karena Raja Iblis menghabisinya yang setengah mati, tetapi juga melancarkan serangan terakhir pada kepalanya. Berpikir itu sangat mengagumkan, layak untuk Raja Iblis sejati. Sementara semua orang merayakan, Kratos mendekat dan meskipun itu bukan niatnya, ia berteriak kepada pasukannya merayakan pencapaian baru ini. Sementara itu, di alam iblis, Asurat masih disalib bersama Pikamir sampai makhluk itu menjadi jiwa yang malang, mengatakan sudah waktunya untuk pergi ke surga karena tuannya dikalahkan. Kini menyisakan jenderal di ladang yang sudah dibajak. Sekarang tunas kentang telah bermunculan dan hama yang mengancam panen juga sudah disingkirkan. Dengan penuh semangat, Kratos berteriak bahwa sudah waktunya untuk menanam kentang. Namun, sebelum pergi jantung es mulai bergerak yang menarik perhatian Raja Iblis. Sistem menginformasikan bahwa jurang maut Sarutul diselesaikan 20x. Melihat ini mengejutkannya, karena tampaknya 19 kali sebelumnya yang sudah ia lakukan di dalam game. Kemudian sebagai hadiah, sebuah acara rahasia diaktifkan. Jantung es mulai bergetar dan dilaporkan bahwa kekuatan asli yang telah lama disalahgunakan dan terperangkap dalam jantung es, kini mulai bangkit. Asap mulai keluar dari kristal sampai terbuka. Kratos memutuskan untuk mendekat dan masih tidak tahu apa itu. Ia melihat makhluk kecil keluar. Naga? Tanyanya bingung. Makhluk itu melihat Raja Iblis dan tersenyum, menggeram dengan manis. Kratos mulai berjalan menuju naga itu dan hewan itu bertanya-tanya apakah makhluk itu adalah ayahnya. Ia merentangkan tangannya dan meraih tubuh kecil di depannya. Naga itu berteriak kecil sambil tersenyum senang. Ia menetas dari telur tapi sekelilingnya gelap dan ia sangat ketakutan. Akhirnya Papa datang menemukannya.
Namun, wajah Kratos yang ia buat sangat menakutkan. Meskipun ia menyebutnya makhluk kecil nan imut, naga itu tetap ketakutan hingga bertanya-tanya apakah itu benar-benar ayahnya. Seluruh pasukan mulai kembali ke kerajaan iblis, berteriak dengan semangat agar mereka memakan hewan itu. Naga itu mulai khawatir karena situasinya terasa aneh sampai Kratos berteriak, bertanya apakah mereka idiot karena mereka perlu membiarkannya tumbuh lebih dulu agar memiliki lebih banyak daging. Kemudian, makhluk itu mulai menangis dan percaya kalau ayahnya dari awal berencana untuk memakannya. Kratos memperhatikan sesuatu dan melihat beberapa anak bersemangat melihat orang tua mereka kembali. Bersama dengan iblis lain merayakan kembalinya raja. Keluarga-keluarga senang dengan reuni itu dan naga itu merasa ini aneh karena semua orang memancarkan kehangatan yang sangat baik dan menyimpulkan bahwa makhluk-makhluk itu tidak lagi tampak menakutkan. Namun, ia dengan cepat berubah pikiran ketika ia melihat wajah Raja Iblis karena ia menganggapnya masih sangat menyeramkan. Di dalam kastil, naga itu gemetar ketakutan di sudut ruangan. Ia memutuskan untuk melihat ke belakang dan melihat ekspresi menakutkan ayahnya. Dan karena itu, ia mulai gemetar lagi, semakin yakin mereka menunggunya tumbuh sehingga mereka bisa memakannya. Sementara itu, Kratos sebenarnya khawatir karena ia tidak tahu harus memberi makan apa kepada bayi itu dan tidak benar-benar tahu apakah bayi naga memakan permata yang sudah diproses. Tapi tempat ini bahkan tidak memiliki permata mentah, hanya tumpukan besi rongsokan. Pada saat itu, Zephyros mendekat untuk memberi laporan pada Raja Iblis. Ia berjalan sambil berkata, sesuai dugaannya, mereka menghadapi masalah saat membangun teraseringnya. Kratos pikir itu buruk walaupun ia sudah membayangkan ini sebelumnya. Bagaimanapun, untuk menanam, mereka perlu membuat gundukan berbaris atau semacam sawah. Terasering itu seharusnya sudah jelas terbuat dari tanah bersih yang lembut. Tapi wilayah ini memiliki batu yang sangat banyak. Kini pasukan pertanian menderita. Salah satu dari mereka bertanya kenapa banyak batu di ladang. Yang lain mengeluh bahwa beliungnya pecah begitu saja. Bayi naga yang melihat ini, curiga bahwa semua orang telah diperbudak dan ia akan menjadi yang berikutnya. Kratos terlihat khawatir karena tempat itu lebih terlihat seperti tambang daripada ladang dan berpikir bahwa jika menyaring bebatuan seperti ini, akan memakan waktu yang lama. Di sisi lain sang Raja Naga tidak menyadari kalau naga kecil itu gemetar dan menangis karena takut dijadikan budak. Ia hanya berpikir bahwa jika ia menggunakan seluruh pasukan pertanian setiap hari, cuno yang mereka siapkan sebagai hadiah akan cepat habis. Bahkan dengan bala bantuan dari penguasa wilayah lain, ia yakin itu tidak akan terselesaikan dengan mudah. Ia menjadi marah karena ia benar-benar ingin menjadi seperti karakter utama dari komik lain yang memanggil binatang ajaib, seperti memanggil wombat yang akan membersihkan semua batu itu. Ia memikirkan ini dan melihat ke belakang, menyadari betapa kerasnya Flood bekerja meskipun ada semua kesulitan. Mengamati adegan ini, ia menyimpulkan ia perlu berhenti mengeluh dan memikirkan cara untuk menyelesaikan situasi karena pertanian memang memiliki kesulitan seperti ini. Tiba-tiba, iblis-iblis berteriak ada Blade Wind dan ini menarik perhatiannya karena badai raksasa terbentuk di depannya, semakin dekat setiap detik. Ia menjadi marah melihat ini karena ia benar-benar lupa bahwa Blade Wind adalah peristiwa acak yang muncul di area gurun itu. Ia juga tahu bahwa jika tertangkap oleh badai, ia akan mati tercabik-cabik dalam sekejap. Karena ini, dia berteriak agar semua orang menghindar dan bersembunyi di balik batu. Berlindung dimanapun yang bisa menutupi mereka dan menunduk serendah mungkin. Setelah itu, pasukan pertanian mulai berlari ke tempat yang aman dan Kratos melakukan hal yang sama. Ia memaki kesal karena walaupun mereka masih jauh dari bencananya. Tapi tekanan anginnya sudah sekuat ini. Tekanan yang ia rasakan di dalam game tidak seperti ini. Bencana alam adalah musuh paling mematikan bagi semua petani. Saat mereka berlari, Flood mulai berlari kembali. Dan itu membuat Kratos bingung mengapa dia melakukan itu. Ternyata dia pergi menuju Asurat, lalu berteriak memanggilnya karena dia berada di jalur badai. Ayah gadis itu mulai berteriak memanggilnya. Tetapi Kratos menyerahkan bayi naga itu kepadanya dan lari. Memberi perintah untuk melindungi makhluk itu dengan benar dan siapapun yang mengejarnya. Bunuh saja, Baal yang khawatir mulai berteriak, meminta agar Raja Iblis untuk tidak melakukannya karena terlalu berbahaya. Kratos tahu itu, tapi ia tidak ingin kehilangan penangkal petir serta salah satu pekerjanya lenyap begitu saja. Karena bertani itu bukan soal bersantai memetik apel dan berjemur di bawah terpaan angin.
Flut mencapai salib dan mulai mencoba menariknya. Asurat yang melihat itu, berteriak padanya untuk keluar dari sana karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Badai semakin dekat. Kratos tahu pasti kalau bertani adalah perjuangan untuk bertahan hidup, jadi itu adalah perang. Ia berteriak pada Flut untuk segera keluar dari sana, dan dengan tendangan terbang ia mematahkan salib, yang membuat Asurat tersungkur ke tanah. Efek badai sudah mulai melukai Raja Iblis, serta gadis kecil yang keras kepala mencoba melepaskan ikatan untuk membebaskan jenderal. Flut terluka oleh badai itu. Asurat yang melihat itu, memanggilnya idiot karena simpul itu bahkan tidak bisa diputuskan bahkan oleh 4 jenderal, dan itu bukan sesuatu yang bisa dia lepaskan, jadi dia harus segera lari. Pada saat itu, tubuhnya ditarik yang ternyata itu adalah Kratos yang juga membawa salib meskipun tekanan angin semakin kuat. Bayi naga terus menonton dan berpikir bahwa ia bisa merasakan kekuatan makhluk hidup dan ayahnya tidak sekuat itu. Kratos berteriak dengan sekuat tenaga karena ia ditarik oleh badai dan masih terus berlari dengan semua usahanya. Naga itu terkejut karena ayahnya, bahkan dengan semua kesulitan, terus maju. Tetapi itu tidak berlangsung lama karena saat ia berlari, ia mulai kehilangan kekuatan sampai ia merasakan semua rasa sakit dari bilah hingga menjatuhkan salib dan memeluk Flut dengan erat karena ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk lari. Melihat ini membuat bayi naga itu membebaskan diri dan terbang menuju ayahnya. Karena dari sedikit yang ia lihat, ayahnya adalah makhluk yang baik. Ia terbang dengan kecepatan penuh menuju badai, dan menarik napas dalam-dalam, ia menggunakan kemampuan esnya yang langsung menuju ke tornado. Kratos yang sudah terluka parah menyadari bahwa angin semakin lemah dan melihat bayi naga. Ia menyimpulkan bahwa makhluk itu menggunakan hawa dingin untuk mematikan aliran udara ke atas. Namun, ia tahu bahwa untuk naga kecil, itu terlalu banyak dan tidak melihat harapan lagi. Badai mulai berputar dengan kekuatan penuh lagi, tetapi setidaknya itu memberi waktu yang cukup bagi Zephyros, Baal, dan Dirok untuk muncul dan membantu membawa semua orang.